Arab. Nah, itulah disebut kekosongan. Kekosongan hukum, itulah disebut masa Potter tadi itu. Pertanyaannya dulu saya pernah tanya kepada guru saya. Kenapa tidak seperti pemerintahan, karena seperti Indonesia ini nggak boleh satu hari pun kekosongan, tidak boleh satu hari pun tidak ada presiden. Artinya apa ya, sudah terjadwal habis masa jabatan hari ini dilantik, misalnya ada serah terima kan begitu. Ini kok ada kekosongan, tidak ada pemimpin. Nah, ini yang perlu kita berikan edukasi kepada teman-teman. Apa hikmah dan maknanya? Kira-kira kenapa ini bukan mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, bukan seperti itu. Nah, ini ada Banyuma mungkin bisa menjelaskan nanti. Kenapa kekosongan hukum? Tapi Nabi kita nggak pernah terpengaruh tuh dalam kekosongan itu kepada orang-orang jahiliyah waktu itu. Itu kira-kira. Silakan lanjut. Ya, kita sapa dulu gurunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Bang Indra. Ada guru saya juga di sini. Subhanallah. Ini kita baru masuk ini langsung dikasih beras. Menurut logika katanya cari beras katanya. Ada yang bilang kalau ke TikTok cari beras kata dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata ada yang punya lumbung padi di sini teman-teman. Wey. Kenceng kali suaranya ya. Di share-share, siapa tahu teman kita yang lain pingin bergabung juga ke sini. Si Logika, si Masya Allah, Bang Indra. siapa, Kopia Merah. Mana tahu mau dapat beras juga, ya minimal kena dedaknya sedikit. Banyuma, kamu serius sendiri kok lu tak? tertawa. Lu tak sudah bisa bergerak toh? Sudah bisa? Saya belum perhatikan kan dah sebentar. Adminku Belum. lagi umroh soalnya. Oh, Masya Allah. Lanjut ke paling. Ya. Iya. Silakan Bang Dito, ada tamu berkali Kristen. Oh iya, ada ya. Pablo ya. Polka, maaf. Polka, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim? Polka, saudara Polka, selamat malam. Hilang. Tafadhol gurunda, dilanjut. Ya, mohon izin teman-teman sekalian. Kita ini bukan orang Arab. Bang Handi keturunan Jepang. Saya sendiri kakek asal Dubai. Kemudian Dinda Dito dari Afrika Selatan. Dinda Felix dari Thailand. Bang Indra dari Tokyo. NTB beliau. Tapi kenapa kita Islam? Kenapa kita Alhamdulillah mengikuti? gak kena. Nah, yang barusan mengatakan Alhamdulillah ini dari Afrika Utara. Itu teman-teman sekalian. Kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Bukan orang Arab kita. Tapi kenapa kita berislam? Disebabkan karena Nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi yang bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus untuk kita seluruh umat manusia. Legalitasnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku Nabi Muhammad sungguh diutus oleh Allah untuk manusia seluruhnya.
Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi yang telah mengutusku. Ini yang dikatakan Al-Quran. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka perintahnya, fa'aminu billah. Maka berimanlah kalian wahai seluruh umat manusia kepada Allah. Wa rasulih nabiyil ummiyil ladhi yu'minu billah. Wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Dan juga beriman kepada Rasulnya. Seluruh manusia diminta oleh Allah beriman kepada Rasulnya. Siapa Rasul yang dimaksud? Nabi yang ummi, yang juga beriman kepada Allah, yang kemudian juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Ikutilah dia, ikutilah Nabi Muhammad, kata Quran, agar kamu mendapatkan petunjuk. Wahai seluruh manusia, ikutlah kepada Nabiku Nabi Muhammad. Wattabi'uh la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini perintah dalam Al-Quran. Dalam lintas agama, tentu kita ingin mengetahui, adakah kemudian Elohim mengutus Yesus untuk seluruh umat manusia? Yesus bukan orang bisu. Yesus adalah orang yang menjadi corong penyampai firman kepada Bani Israel. Yesus punya hak untuk berbicara, ngangkat suara. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Adakah seperti itu? Rupa-rupanya tak ada. Yang ada, Yesus hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sedangkan Kristen kita ini, saudara Kristen kita ini bukan Bani Israel. Lalu Yesus mana yang mereka ikuti? Kalau dikatakan mereka pengikut Yesus, ya itu juga tidak salah teman-teman. Tapi bukan Yesus yang spesial untuk Bani Israel. Tetapi Yesus yang banyak diikuti oleh orang, yang dinubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Jadi Nabi Muhammad itu cuma satu. Tapi kalau Yesus itu ada dua. Ada Yesus Yahudi, ada Yesus untuk orang Romawi dan krunya, termasuk yang ada di Indonesia ini. Saya kira begitu sebagai pengantar ya tema kita pada malam hari ini, bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya satu, yaitu dia yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus itu ada dua, ada untuk Bani Israel dan ada juga untuk Bani Kamfret dalam bahasa gaulnya. Demikian. Ya, Waduh, Bang Leomar, Ya, selamat ya. malam. Tapi barusan ada ini, lagi nonton F1 di pinggir jalan ya, Bang Leomar. Bang Leomar, selamat malam. Iya. Gimana Dito? Iya, ada yang mau disampaikan? Makasih ya Silakan. Bang Arif udah naikkan saya. Oke, Siap, silakan, Bang, silakan. Saya nggak mau menyampaikan apa-apa. Sebenarnya saya menghargai aja dinaikkan, karena ya saya mau dengar Bang Suma juga nggak nalar sih, nggak masuk dalam otak saya. Soalnya udah beberapa kali kalah, mana harus jadi panutan, kan nggak relevan. Ya udah ya, makasih Bang Arif, saya turun dulu ya. Loh, nggak jadi diskusi. Cuma Bang menghibur Leomar. diri. Enggak, gini, saya mau diskusi Gimana dengan cuma orang, menghibur diri? mau diskusi dengan orang yang notabene-nya udah mengakui kekalahan, terus banyak ayat yang dia bawa juga salah. Saya sudah nonton sih di TikTok itu video-video Bang Suma. Jadi ngapain mau diskusi dengan orang yang seperti itu? Itu yang maksud saya. Ya, buktikan Oke, saja, Arif. Bang Leomar. Buktikan saja kalau data-data Bang Zuma itu salah. Anda benar Ya, misalnya. Ya, saya silakan. nggak bilang Bang Suma salah, tapi nggak relevan saya harus berdiskusi sementara historinya seperti itu. Iya kan? Kalau buat saya
jadi malu saya. Ya gitu. kalau nggak mampu ya udah ngomongnya Bukan nggak aja, mampu. Saya bukan nggak ya udah mampu. kalau mampu diskusi, tinggal Bukan pilih. nggak mampu diskusi, bro. Makanya cerna pertanyaan, cerna keterangan saya, cerna Itu pernyataan kan saya. hanya cara menghindar saja supaya Bukan tidak ada menghindar. diskusi. Mana bisa relevan? Karena kalau sempat Saya Anda berani berdiskusi dengan diskusi, orang yang sudah dipastikan kalah. Anda akan Dan dipermalukan banyak di sini. videonya di TikTok yang menyatakan, ya, yang saya dengar saya lihat ya banyak yang salah. Apakah bisa relevan saya diskusi seperti orang seperti itu? Cuma ngoceh doang. Bukan Udah ngoceh. tunjukkan Itu ilmumu. kenyataan, bro. Kenapa hal yang benar kamu harus nggak membenarkan hal yang benar? Nah, keroyo ya, malu ya. Jadi Kristen itu Saya bilang nggak memang relevan. harus Malah memiliki saya malu cara kalau tipuan Baksuma itu berlapis. disebut guru Orang dah. Kristen itu harus berlapis-lapis cara mereka menipu gitu kan ya. Menipu Kamu yang diri menipu, sendiri, Baksuma. menipu Kalau kamu bilang orang Kristen lain, itu menipu keadaan. Itulah saudara Kristen ini. Takut, tapi pura-pura sampaikan berani. itu semua salah loh, cuma. Takut, Anda tapi pura-pura pembohong, pintar. terus sama RK Anda sudah kalah. Takut, Sama Edis juga kemarin tapi saya pura-pura dengar benar. kalah. Ya, itulah Terus masalahnya apakah orang saya Kristen harus ini. berdiskusi dengan orang yang seperti Anda? Nggak perlu. Abang turun aja. Ya, nggak iya, usah. makanya karena nggak perlu saya berterima kasih sama Bang Arif saja. Cup, 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 Sejarah itu Mampus memang kan diludahin pahit. kan. Sejarah itu memang pahit. Ketika saya mengakui bahwa saya setuju kalau Yesus itu Kristus, itu sebenarnya kekalahan bagi Kristen. Kalau Anda mengakui Yesus itu Kristus, sembahan Anda itu Kristus, sebenarnya agama Anda itu sudah gugur. Karena kalau Anda mengakui Yesus itu adalah Kristus, berarti Anda mengakui Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain, Aliteng adalah agama penyembah manusia. Gugur sudah kalian itu. Makanya kenapa orang-orang Kristen itu disebut antikristus? Karena memaksakan Kristus jadi Tuhan. Siapkah antikristus itu? Bukankah mereka yang menolak Yesus dan menolak Bapa? Dengan Anda menyembah Kristus, itu sama halnya Anda menyembah manusia. Saya mengatakan, saya setuju Yesus itu Kristus. Karena Kristus itu apa? Manusia yang diurapi. Anda dimenangkan. Sebenarnya itu kehancuran. Itu kehancuran. Lucu ente. Semuanya ini lucu. Oh kita menang. Yore, kita menang. Gedebuk, menang. Gedebuk, menang. Ditanya, sini lo. Lu gembira kenapa? Menang bang. Menang karena Bang Suma sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus. Oh ya? Waduh. Jadi kamu sendiri gimana? Kau akui nggak Yesus itu Kristus? Iya dong. Kristus itu emang apa? Apa ya? Kristus itu adalah apa? Kristus itu apa? Kristus itu adalah apa? Adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Masolang generasi. Orang Kristen mengaku Yesus Kristus, gugur kekristenan. Karena Kristus itu sama dengan manusia yang diurapi. Begitu saudara-saudara. Jadi Yesus yang kalian sembah itu ternyata adalah Kristus, manusia yang diurapi. Berarti kalian penyembah manusia. Sayang, ternyata itu pun tidak benar. Karena ternyata bukan manusia Yesus yang kalian sembah, tapi yang lain. Akulah Yesus yang kau tampar. Berat saudara-saudara, berat. Syukron, Bang Timur Tengah. Waduh. Masya Allah, subhanallah. Silakan Kang Dito, sama ada Kristen lain Kang Dito. Disapa dulu Kang Dito. Iya, selamat pagi sahabat Kris, langsung Malam. saja.
Oh, malam ya, malam. Ya, selamat malam, Ya. Chris. Selamat Langsung aja. malam selamat. Apa kabar Bang? Baik, Itu Bang Zuma tadi atau hanya rekamannya? saya sendiri. Zuma atau hanya rekamannya? Saya sendiri, Bang. Oh, begitu suaranya Bang Zuma Kolai, Cih. Iya, Kenapa begitu? Habis nelan biji gedondong, Bang. Hah? habis enggak. Habis Habis nelan ini, biji Bang. gedondong. Habis Habis apa? makan belut listrik. Oh, jangan lama kalau makan belum listrik. Heeh. Jangan Bang. Jangan minum racun tuh. Iya. Ini temanya menarik. Tuhan Oten, apakah Kristus palsu? Nah itu pertanyaannya bagus. Kami Oten tidak ada pernah menuhankan Kristus palsu. Yang kami tuhankan Kristus yang asli. Kalau ada orang Berarti Anda Kristus palsu, yaitu pribadi seseorang, silakan saja. Kami ngambil pusing itu, saudara. bukan ngambil pusing. Kalau saudara ngambil pusing sudah lama keluar dari Kristen. Memang Kristen diajarin untuk tidak pusing. Mau salah kek, mau benar Justru kek. Abang Zuma yang ngambil pusing dengan kekristenan. Masalahnya Karena saya mengasihi musuh. Bentar Bang. Muslim ini kan seorang Muslim, percaya pada Muhammad sama Allah SWT. Yang heran, kenapa Zuma ini mengambil pusing membahas-bahas Alkitab dan orang-orang Kristen? Itu yang masalahnya. Silakan. Karena agama saya mengajarkan mengasihi. Di mana di Ketika dalam Al-Qur'anmu mengatakan agamamu itu mengasihi? ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-Quran berapa? Al-Quranul Karim itu surah apa itu ya teman-teman? Saya lupa. Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat, dalam surah An-Nahl kamu ayat itu hanya cuma modal 125. congor. Tidak ada di dalam Al-Quranmu yang namanya kasih. An-Nahl ayat 125. Apa yang dikatakan di situ? Yaitu serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah Kasih dan yang saya pengajaran bilang, yang kamu baik. bilang agama kasih. Iya, iya, kasih itu apa bang? Kasih itu apa? Yang Kasih itu tulisannya kan dikatakan agama kasih kamu bilang, tapi nggak Iya. ada. Di Al-Quran itu jangan agama kasih, surah kasih aja ada dalam Al-Quran. Surah. Yang ada dalam Al-Quran itu apa katanya? Itu surah kasih. Persembahannya. Surah Itu kasih dalam Al-Quran. Kalau di Bible ada nggak surah kasih? Nggak ada kan? Surah kasih yang Kalau mana? di Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman itu artinya surah kasih. Ngarang-ngarang. Surah kasih Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kasih, Bang. Gimana sih lu? Ar-Rahman Itu itu Ar-Rahman itu artinya bahasa Arab kan? Berarti kasih Artinya dapat apa? Indonesia. Ya. Ar-Rahman itu artinya maha kasih. Maha kasih. Tapi yang saya tanya kan, di mana di dalam Al-Qur'anmu mengajarkan orang ajaran kasih? Ud'u ila sabili rabbika bil Al-Quran hikmati berapa? wal mau'izatil hasanah. Al-Quran berapa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Quran berapa Bang? An-Nahl ayat Serulah 125. Waduh. manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, Mana ada dan kasih di situ? berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Al-Quran menuntun kami, Mana yang kasih di situ yang saya tanya, enggak ada bahasa. menuntun kami untuk mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kalau yang baik Kasih. yang kamu katakan itu baru benar, tapi yang kamu ajarkan tidak sesuai Bang dengan ajaran manusia. Lah kamu diajarkan menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana itu kami kasih. percaya menyembah Bang Muhammad menyuruh orang mencium-cium batu? Daripada Muhammad menyuruh orang meminum kencing onta. Ajaran apa begitu yang kita ikutin? Muhammad mengikuti apa yang dikatakan? Apabila kamu ketemu dengan orang kafir atau orang Nasrani, persempitlah jalannya. Itu ajaran apa itu? Mana ajaran kasih? Berarti Jawab. berarti selama ini Anda menganggap ajaran Islam itu bukan kasih. Tidak. Mana buktikan? Buktinya Buktikan itu dulu. di dalam Quran. Mana? Buktinya apa? Di mana itu? Terjadi di Di Jawa mana? Barat. Orang menggeruduk gereja. Oh, Ya? yang itu ya Bang ya. Iya. Kalau sebelum Indonesia ini tertata menjadi negara yang melakukan pembunuhan jutaan manusia, siapa di Nusantara ini? Di mana? Contoh misalnya Di mana? di Makassar 40.000 jiwa satu kuburan, itu pelakunya siapa Bang? Nggak tahu. Nggak ada pernah. Beda. Udah Malu lapor ke dia gereja sama. Bang. Dasar babi. Datanya mana Bang? Jangan sekarang-karang nggak ada. Udah kamu turun datanya, aja, saudara. kamu turun. Kalau Kamu yang turun aja. begitu, siapa Kamu yang ke gereja, melakukan kamu ke pembohongan? gereja aja, kamu ke gereja. Mati, masuk neraka. Anda bertanya ajaran kasih di Islam. Di Islam diperintahkan mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ada nggak di dalam agamamu data seperti itu? Yang ada dalam agamamu itu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ada nggak disuruh perintahkan mengajarkan dengan cara baik? Di mana dalilnya? Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan manusia dengan cara yang baik. Ada nggak dalil seperti itu di dalam kitab saudara? Ada Bang, ajaklah mereka masuk ke dalam rumahku, paksalah mereka, rumahku harus penuh. Ada nggak data seperti itu? Ajaklah orang menjadi Kristen dengan cara yang baik. Ada nggak? Ada Bang Juma. Apa? Ya, beritakanlah baik ber segala makhluk yang percaya dibaptis dan tidak percaya dihukum. Hal sederhana seperti aja, yang seperti ini aja, agama kalian sudah timpang, keteteran, nggak sanggup, keteteran gitu loh. Ini hal sederhana, ajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara baik, dengan cara hikmah. Nah di dalam agamamu ada nggak dalil kayak gitu? Ada nggak? Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ada Bang? Di Lukas 14:23. Paksa orang harus masuk Kristen. Bahkan Rumahku harus untuk sekedar ini akhi, sekedar untuk memakamkan orang tua yang sudah meninggal aja dilarang. Ya, salah satu murid pamit kepada Yesus, izinkanlah aku menguburkan ayahku yang sudah mati. Kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan yang mati. Kan gitu, gak boleh. Yang satu lagi ngomong apa? Izinkan aku pamit terdahulu. Barang siapa yang mengikut aku lalu noleh ke belakang, dia tidak layak bagiku.
Nah, kan gitu. Iya, betul. Benar sekali teman-teman sekalian. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk mengajak manusia untuk menuju kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Parahnya, Yesus memberikan penggarisan tuh. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Nah, sekarang orang Kristen ini diajar nggak untuk meniadakan hukum Taurat? Diajar oleh Paulus. Nah, diajar oleh Paulus. Berarti mereka tempatnya nanti di mana? Neraka, Paman. Sekarang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada Meskipun orang yang lain, paling terkecil, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. neraka dong. Neraka lah, mau kemana lagi? Nah, itulah. Mereka sadar itu. Bahkan semalam itu kan kita udah sampaikan kepada mereka, orang yang punya pemikiran Yesus itulah yang disalib, Yesus itu yang dibunuh, itu kata Yesus adalah iblis, penyala iblis. Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh Kristen, Yesus yang disalib. Kata Yesusnya, penyala iblis. Sebab kamu adalah batu sandungan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain, ya ketika Kristen berpikir bahwa Yesus inilah yang disalib, ya maka mereka dikategorikan dengan sebutan iblis. Gitu. Kasihan sih, kasihan. Nah, oleh karena itulah, karena kasih kepada mereka, maka kita ada di sini. Supaya mereka kemudian itu tidak masuk neraka. Itu. Wow, Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa sahabat kita ini ya. Silakan dinaikkan kalau ada onyeng di bawah. Kalau Siap. ada pun kesalahan umat Islam, mungkin dalam kebablasan, dalam melanggar syariat Islam seperti yang dituduhkan, bagaimana merusak atau menolak rumah ibadah begitu ya, itu ajaran Islam. Tapi kalau belande seperti pertanyaan Mbak Nyuma, korban 40.000 jiwa, itu kan gitu jawabannya tadi. Gitu Mbak Nyuma. Malah dia nggak tahu katanya, nggak tahu itu. Pura-pura bingung kan? Pura-pura bego. Dan taruh di atas kita. Halo, selamat malam Pak Christian. Chris. Om Kris, selamat malam. Om Kris Hujan. Ya, selamat malam. Masya Allah, Bang Indra. Makasih Bang Indra. Iya. Ini ada pertanyaan Bang. Tuhan Oten apakah Yesus palsu atau gimana ini? Ya, Tuhan Oten tidak palsu. Yang palsu Tapi Kristus asli. Naik 20 lah, Kristus asli lah. Yang palsu Berarti itu manusia yang Bang? memang Tuhan jadi manusia kan si Kristus ini.
Itu di mana dalilnya ada Tuhan jadi manusia, Bang? Di kitabnya Yahudi. Ada Bang. Saya kok rada aneh gitu. Kok ada Tuhan jadi manusia itu apa itu? Kok Yahudi nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Yahudi nggak tahu kalau Tuhannya jadi manusia. Nggak tahu. Kok justru orang Kristen tahu gitu loh. Heran aku. Iya, itulah herannya saya. Makanya orang Yahudi sendiri tidak pernah terbersit dalam pikirannya Tuhannya jadi manusia. Kok tiba-tiba ada konsep dari Barat mengatakan Tuhannya jadi manusia. Itu di mana itu dalilnya? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yesus saja nggak tahu kalau Tuhan jadi manusia. Tahu Yesus. Makanya. Yesus nggak pernah ngajarin. Yesus tidak pernah ngajarin kepada siapapun kalau dia itu adalah Tuhan yang datang dan menjelma menjadi manusia. Ya, Malah Yesus mengatakan dia bukan Bapa yang jadi manusia itu. Entah bisikan apa dari mana ini teman-teman Kristen mengatakan Tuhan jadi manusia itu. Silakan Om Kris Walojan, atau saya sapa dulu sahabat saya, Bang Tuan Raja Kalimantan, Bang Raja Bintang atau Bang Lotus. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Ya, sudah satu komal dengan Gurunda ya. Iya. Ya, Ikut gabung Bang Jan. silakan. Iya. Lanjut. Ada pertanyaan boleh? Lanjut Bang. Ya, bisa nanya kan. KS nomor 88 ya. Judulnya pembalasan itu nomor 22 dikatakan, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu yang dimaksud oleh kitab kalian ini, datanglah Tuhan itu Tuhan yang mana? Berserta dengan malaikat-malaikat. Itu surah apa itu Bang? Ya. Al-Qasiyah atau apa itu? KS nomor 88 ya. Ada kalimat dikatakan, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu Tuhan yang mana yang akan datang menurut kitab kalian ini? Ya, Tuhan itu cuma satu. Ya, Islam itu siapapun Tuhan Kim. itu. Silakan Bang, silakan. Bentar ya. Tuhan itu di Islam itu cuma Tuhan itu satu Bang, enggak 5, enggak 7. Tidak seperti di Kristen Tuhannya 3. Kalau di Islam itu Tuhan itu cuma satu. Insyaallah, makasih Bang Raja Bintang. Ini Iya. nah, ini kurang pembalasan. Terus di nomor 22, dan datanglah Tuhan sedang Surah apa itu? Tuhanmu. Nah, ini. Tinggal dibaca aja Bang. Bang Indra, Bang Raja Bintang, makasih. Ya, ini kan Surat KS nomor 88, judulnya Hari Pembalasan. Terus nomor 22-nya ini, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu Tuhan Kalau yang surah mana? Al-Ghosiyah tidak begitu bunyinya. Nikah. Ini juga di kitab kalian ya. Nikah. Ini juga di kitab kalian ya, dan datanglah Tuhanmu sedang Jangan samakan Bang. Kalau Kristen Saya memang tidak Tuhannya samakan. 3. Yang saya tanya, Tuhanmu yang akan datang itu seperti Kan apa? sudah kujawab tadi Bang. Udah kujawab Bang. Tuhan kami cuma satu. Ketika Tuhan itu berbicara tentang dirinya, Tuhan terkadang menggunakan kata kami, kata dia, kata aku, tergantung konteks. Makanya jangan jadi Kristen Bang. Bodoh selamanya itu kalau jadi Kristen. Ya ini kan Itu, mengundang tanya juga. Iya kan Ini Anda Tuhan Kristen. satu. Wajar dong. Oke Kan Anda lah. Kristen. Ya oke lah.
Tuhan satu. Ini saya baca-bacakan kitab kalian. Terus saya temukan ya ada tentang hari pembalasan. Kan ajaran kalian juga Isa Al-Masih akan mengadakan penghakiman. Kemudian Nggak ada Yesus mengadakan penghakiman sebagai Tuhan, nggak. Isa alaihi salam itu ketika nanti dia datang, dia mendudukkan perkara keberadaan dirinya sebagai rasul yang dituhankan oleh Kristen laknatullah. Itu bang. Kalian yang dihakimi oleh Yesus. Itu ada kok dalam dalilnya. Di dalam kitab saudara. Yohanes 8. Yesus datang menghakimi orang yang memanggilnya Tuhan, mengusirnya. Kami apa dasarnya dihakimi? Enggak ada dasarnya. Karena dia diutus kepada Bani Israel. Dan kami tidak menuhankan dirinya. Gitu. Ini bukan persoalan Tuhan. Ini persoalan Isa anak Maria ini akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Menghakimi Kristen. Akan datang menghakimi Kristen. Ya kenapa di kitab kalian ditulis itu Isa akan menghakimi orang yang hidup dan mati? Ya, dia akan menghakimi. Menghakimi itu dia menetapkan perkara. Dia sebagai hakim memang. Karena ada yang terdakwa. Makanya ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran bang. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultalin nas. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen laknatullah ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak. Aku tidak punya hak mengatakan apa yang bukan hakku. Aku tidak pernah mengatakan kepada Kristen untuk menyembahku. Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu justru Nabi Isa dihakimi di Al-Quran oleh Allah. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Nabi Isa dan dia mengatakan itu adalah Tuhan. Makanya ditanya. Seperti itu bung. Makanya Yesus itu mengusir kalian. Karena Yesusnya, Isanya malu. Kok saya dituhankan? Sedangkan yang kalian tuhankan itu adalah yang palsu. Itulah yang dimaksud. Kalian seakan-akan menuhankan Nabi Isa. Padahal bukan. Yang kalian tuhankan itu palsu. Jadi mengenai ayat ini ya, surat 88 dan datanglah itu Tuhan bukan 88 malaikat. bang, itu 29 Al-Fajr itu salah itu. Oh ini Surah penulisnya Al-Fajr salah ya? Ini salah itu, penulisnya salah ya? bukan surah 88 itu, bukan. Surah Al-Fajr itu. Ceklah kalau nggak percaya. Oh ini orang Islam yang nulis, yang terjemahkan juga. Iya, itu surah Al-Fajr itu 89 bukan 88 bang. Ceklah yang benar. 8889. 89 Al-Fajr itu. Coba di ayat 22 itu. Ini enggak ada 89-nya, cuma 88, ini 87. Quran itu sampai 114 bang. Masa nggak ada 89 gimana? Enggak ada 89-nya. Surah Al-Quran itu surahnya sampai 114. Maka buka di Quran yang aslinya deh. Itu apa itu? Kalau nggak salah Iqra itu ya. Ini bingung saya kok bacanya dari atas sampai ke urutan 1 itu. Iya, coba ayat pertama bunyinya kan demi fajar, coba cek kalau kau percaya. Iya, fajar ada tadi saya lihat. Nah itu surah Al-Fajr ayat nomor 89 itu, surah 89 itu bang. Itu bercerita tentang apa? Akhirat bang. Iya. Penghakiman di akhirat nanti itu. Makanya yang saya pertanyakan ya, ini berbicara hari pembalasan, ada neraka di situ, ada
penghukuman juga, tetapi yang saya pertanyakan ini datangnya Tuhanmu dan sedang malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Tuh. Nah, Tuhan di situ Tuhannya siapa? Ya Tuhannya kalian kan, ini kan kitab kalian. Lah iya. Tuhan saya siapa? Allah. Enggak ada Tuhan lain. Enggak disebut di sini Allah, ini Tuhanmu. Jadi yang berhak menghakimi siapa kalau bukan Allah? Bible aja nggak tamat belajar terjemahan. Gimana sih abang ini? Tuhan itu jabatan, Allah namanya bang. Allah Akbar abang ini gimana sih cara bacanya? Di Islam itu nggak ada Tuhan lain. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada serikat. Yang dinubuatkan datang kembalikan Yesus beserta malaikat-malaikatnya. Yesus datang itu sebelum kiamat, abang. Bang, Yesus itu datang sebelum kiamat. Pingin Baca kali surah kita ini. seperti dia. Yang bawa orang. Ya, baca surah ini. Apa namanya? 43 itu. Ayat 61 coba kau baca itu. Itu Isa datang sebelum kiamat. Banyak hadis menerangkan itu juga. Kalau di surah Al-Fajr ayat 22 itu Allah yang menghakimi. Isa itu hakaman adlan. Hadisnya Allah biahkamil hakimin. Beda. Lanjut lagi. Iya, jadi tidak akan pernah bisa Anda mencari celah untuk menuhankan yang bernama Yesus itu Al-Quran. Cuma aja, pelajari aja Bible dulu bang. Itu ilmu tinggi. Al-Quran itu firman pencipta langit dan bumi. Sedangkan perkataan manusia aja, yaitu Bible, Anda nggak paham. Gimana mau bahas Al-Quran? Bukan saya nggak paham. Anda kalau baca Bible, Anda artikan lain. Banyak kali saya dengar kau didiskusiasi dengan siapa enggak saja. dong. Enggak. Anda artikan lain. Bukan saya artikan lain. Tapi arti yang sesungguhnya berlawanan dengan doktrin gereja gitu loh bang. Sekarang mari kita buktikan. Percaya ndak Anda kalau Yesus pernah berkata akan datang Yesus palsu? Itu dulu. Iya, Yesus palsu benar akan datang. Nah, Yesus palsu itu berkata apa ketika dia datang? Akulah. Nah, itu kan nggak bisa, nggak paham Bible aja nggak tahu gimana mau bahas Al-Quran. Susah Kristen ini. Justru itu kan kitab kalian, ajaran kalian kan sesudah Kristen di abad ke-15, ke-5 atau 6 ya. Justru di ajaran kalian kan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Itu saya anggap Yesus palsu diriwayatkan di ajaran kalian. Nah, itu artinya otak Anda robek. Karena di situ tidak seperti itu adanya. Kalau Yesus, Bung, makanya aku bilang pelajari Biblemu dulu. Jangan Anda itu ego. Yesus berkata, Yesus palsu itu berkata, akulah dia. Di mana Anda temukan kata akulah dia di dalam Al-Quran? Itu nggak ada. Adanya di Bible. Yang kau sembah itulah yang ditangkap. Mengaku akulah dia, makanya dia ditangkap. Karena dia mengaku Yesus, padahal dia bukan Yesus. Itu Yesus kan? Bukan Yesus. Prajurit menangkap dia. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Begini, siapa yang menurut akulah yang Yesus, kamu cari. Akulah yang kamu cari. Akulah dia di situ. Sementara ciri-ciri penyesat. Coba saya baca. Lari ke Al-Quran tapi Bible nggak paham. Inilah aku bilang. Padahal bahasa Indonesia. Enggak, Al-Quranmu juga banyak mengundang tanya. Nggak jelas. Kamu baca Al-Quran tuh bahasa terjemahan. Loh, gimana orang mau tahu ya itu bagimu. Itu bagimu. Karena kamu manusia terjemahan. Beda dengan Al-Quran. Tidak semua Islam tahu bahasa Arab kok. Hanya bisa buktinya umat Islam tidak ada yang murtad karena dia baca Quran, baca terjemahan. Banyak yang murtad. Siapa di Indonesia ini yang murtad karena baca terjemahan? Siapa?
Banyak kebiasaan Paulus kau bawa-bawa. Suka berbohong, menipu. Dah tua tapi suka nipu. Sekarang kau bahas aja itu kitabmu tuh. Yang dikatakan akulah dia itu siapa? Ada nggak makhluk yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu? Ada nggak? Iya, kalau Yesus bicara ada menampakkan nggak? diri itu. Iya nggak? Aku tanya dulu. Yang mana ayatnya akulah dia? Ada nggak manusia yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu, yang disalib itu? Ada nggak? Itu yang disalib itu. Ya di mana dia ketemu dia katakan akulah dia. Ya itu di Yohanes 18 itu. Mau belajar pura-pura bertanya. Jangan gengsi bang. Jangan gengsi. Bukan gengsi. Ya Iya, Yohanes saya buka 18 nomor 5 itu coba Anda baca. Itulah kan manusia judulnya satu-satunya yang mengaku Itu Yesus. dengar ya. Judulnya Yesus ditangkap. Setelah Ya itu Yesus siapa yang bikin mengatakan judul? semuanya. Siapa yang bikin judul? Lah ini kitab kami. Kitab Ya itulah seperangkat semua penyesat-penyesat itu sekelompok dengan kalian. Kami yang mengulas isi di Bibelmu, kawan. Bahwa penyesat itu menurut Yesus untuk menjelaskan kemudian siapa penyesat itu, Yesus menguraikan penyesat itu mengaku akulah dia. Satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia yang ditangkap yang kau tuhankan itulah. Jangan kau selewengkan satu perikop. Saya tidak menyelewengkan, saya tidak menyelewengkan, saya berbicara Coba fakta. saya baca, dengar baik-baik. Nah, saya silakan. baca ya. Silakan kau baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Tergenapi enggak? Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga. Tergenapi enggak? Lah ini kan Yesus, bukan bicara akulah dia, bukan Siapa Yesus. yang bilang bahwa itu Yesus beneran? Siapa yang mengatakan bahwa yang keluar dari persembunyian itu adalah Yesus beneran? Siapa yang katakan itu? Dari awal itu Yesus menyatakan semuanya itu. Jadi ini Yesus yang bicara. Pertanyaan saya, siapa yang menyatakan bahwa Yesus keluar dari persembunyian? Lalu bertemu dengan Yudas dan kawan-kawan itu, siapa yang menyatakan itu? Yesus kah? Kan Yesus akulah dia. Kemudian itu penyesatnya yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya. Iya, Yudas ini lain. Ini Yesus yang bicara dengan prajurit. Itu pengantar saudara. Itu pengantar pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus. Penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Yang menyusun cerita-cerita itu, dia mengambil rangkaian percakapan itu kemudian di dalam bentuk penelitian dari kesaksian, lalu disusunnya menjadi cerita. Yang kita ambil di situ adalah sosok yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu. Nah, inilah Anda semua ya. Anda itu sering memutarbalikkan ya. Ya saya bertanya selanjutnya sama Anda, saudara, saya kan bertanya, siapa yang menuliskan cerita itu? Siapa yang menyusun cerita itu? Bahwa Yesus kalau muridnya yang menulis. Muridnya dari muridnya mana? Dari mana muridnya menulis? Buku Yohanes itu, Pak, bukan tulisan murid Yesus. Itu orang lain. Ya itu menurut Anda. Itu menurut Bible. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bible sendiri yang nyatakan bahwa pengarang Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tertulis di mana?
Kalau pengarangnya menulis tentang cerita dari murid Yesus yaitu Yohanes itu sendiri gimana? Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak Zebedeus yang menuliskan. Coba Anda baca. Yohanes 1. Jadi buku 21. Yohanes 21 nomor 24. Bukti bahwa yang menulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi yang menyusun tadi cerita seakan-akan Yesus yang berkata akulah dia itu orang yang tidak dikenal. Nah, hikmah yang harus dipetik di situ adalah orang inilah yang mengaku akulah dia, dialah yang ditangkap, dialah yang disalibkan, dialah yang Kristen sembah, yang adalah penggenapan dari Yesus palsu tersebut. Berarti yang kalian sembah adalah Yesus palsu, makanya kalian diusir sama yang asli nanti. Yohanes 21 Nomor 24. nomor 24. Ya. Dialah murid, kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Nah ini kan berarti Yohanes muridnya menulis. Lah, kalau yang menulis itu dialah atau akulah? Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang dia Yohanes. Yang telah Dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Oh, berarti Kesaksiannya. Menurut Anda yang menulis lain, tapi ini kesaksian dari Yohanes murid Yesus itu yang dituliskan? Iya, jadi seakan-akan catatan ini ada Yohanes murid Yesus datang kepada penulis buku Yohanes bersaksi. Jadi yang menulis buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, bukan Yohanes. Ya kalau dia menulis sesuai dengan kesaksian dari Yohanes itu gimana? Lah, bagaimana bisa ditahu kalau itu benar atau salah? Nah itu, jadi bagaimana kita bisa tahu kalau itu tulisannya itu betul? Sementara kita tidak tahu siapa yang menulis. Emang yang menulis siapa? Gak ada yang tahu. Penulis buku Yohanes itu gak ada yang tahu. Gereja awal mula aja gak ada yang tahu. nah ini kan dia menulis tentang kesaksiannya itu benar. Berarti Ya siapa itu bang yang menulis bang? Siapa yang menulis? Nah, terus siapa yang nulis? Kan nggak tahu siapa yang nulis. Kalau dikatakan kitab Yohanes siapa yang nulis? Ya kan itu belakangan bang dituliskan Yohanes. Lukas yang nulis. Nah ini Yohanes yang nulis berarti kan? Oh, nah tadi kan sudah Anda baca Yohanes 21 masih juga. Iya. Kalaupun Yohanes berbicara dialah adalah dirinya sendiri gimana? Bah, itu nggak mungkin. Gak mungkin ya. Ya nggak mungkin lah bang. Bagaimana ceritanya? Anda Yohanes yang menulis maka dia akulah murid. Kan mengatakan dialah murid. Dan Anda juga harus tahu dong bahwa Yohanes ini, buku Yohanes ini itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 100. Nah, apakah Yohanes ini adalah penghafal? Sampai dia harus menunggu puluhan tahun untuk menulis? Kan tidak. Dia adalah orang yang bukan murid Yesus yang melakukan penyelidikan dari orang-orang yang menjadi saksi. Itu pun kita tidak tahu siapa saksi tersebut yang dimaksud. Nah, jadi kalau Anda merujuk kepada perkataan yang tadi yang Anda baca Yohanes 18, Yesus begini, itu kan pengantar dari pengarang yang kita tidak tahu. Yang kita petik di sana adalah Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, satu-satunya kandidat adalah yang disalib itu. Yang mengaku akulah dia itu. Kalau ternyata yang ditangkap itu adalah Yesus palsu, pertanyaannya, lalu mana yang menggenapi akulah dia? Iya. Mana penyesat itu yang menyesatkan banyak orang yang mengaku akulah dia? Ada. Dituliskan, diriwayatkan di sini Yesus yang mau ditangkap.
Di situ ada Yudas yang mengkhianati, yang mengaku akulah dia kan Yesus. Nah sekarang kalau Anda paksakan itu, kenapa orang-orang ketika oknum tersebut mengatakan akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Iya kan mereka, ya Yesus punya kuasa. Nah justru karena itulah, kalau dia cuma mengatakan akulah dia lantas orang itu jatuh, justru disitulah kejadiannya diserupakan. This is the disciple. Ini dialah muridku. This is the disciple. Itu saudara, jadi cobalah ditelaah lagi. Yesusnya berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia datang berarti oknum ini datang mengatakan akulah Yesus, akulah dia. Jadi orang-orang itu percaya, oh dia Yesus. Disesatkanlah orang-orang itu. Padahal ternyata yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu bukan Yesus. Orang banyak itu siapa yang disesatkan kata Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Ya Kristen. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen lalu banyak orang pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan cuma satu kelompok di atas muka bumi ini yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Dia di sini kan bukan mengajar, dia ini mau ditangkap. Kalau dia mengajar, dia mengaku akulah dia, akulah Mesias yang mau mengajar. Nah, menceritakan tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami Yesus. Bukan. Nah, itu yang bisa dikatakan palsu. Bukan saudara, bukan. Makanya jadi, ketika Yesus, nah sekarang begini aja deh. Yesus, taruhlah yang ditangkap ini adalah Yesus asli. Lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu Yesus yang mana? Kan Yesus palsunya wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Nah sekarang kalau Yesus yang asli ini yang disalib, lalu Yesus palsu yang datang kepada muridnya menyesatkan muridnya itu yang mana? Yang mengatakan akulah dia. Om Kris dibuka, Om Kris. Saya sengaja mute karena doubling sampean, Om Kris. Dibuka mute-nya, Om Kris, gantian. Iya, di mana juga Yesus mengatakan akan ada Mesias yang mengaku akulah dia, di mana ayatnya itu? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Permulaan penderitaan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini berbeda maksud dengan apa yang Anda sampaikan di Yohanes tadi. Jadi akulah dia dan saatnya akan datang, janganlah kamu mengikut mereka. Ini Yesus kok ditangkap, bukan berbicara dia mengajar. Kalau ada Yesus lain mengajar, ya, nah itu berarti itu mengajarkan kepalsuan. Di sini jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab ini nubuat Yesus tentang nanti akan terjadi, akan ada Mesias yang mengaku Mesias, bukan nanti yang di Yohanes tadi. Saudara, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Ini Yesus Kalau berbicara kepada muridnya. Iya betul. Ini kan Dan kenapa Anda berbicara nanti? Emang muridnya usianya sudah berapa tahun? Masih hidup muridnya? Nah, ini kan Yesus bernubuat tentang zaman akhir di mana akan ada Mesias palsu, bukan itu bukan berbicara zaman tentang, akhir, itu permulaan penderitaan, kawan. Iya, waktu dia ditangkap akulah dia itu sebenarnya bukan nubuatan di Lukas 21 ini.
Ini Yesus Dia yang berpesan. mengingatkan. Aduh. Ini muridnya dipesan bahwa Dia kan, muridnya akan bertemu kan dengan Yesus ditanya palsu. kepada guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, kalau bila manakah nanti. Kalau itu akan terjadi, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, kamu, sebab banyak orang kamu itu akan siapa? datang. Kamu ini itu banyak siapa? orang akan datang, ya. Iya, memang banyak Jadi orang jamak- datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos, datang kepada Maria di dalam kuburan, datang kepada pengarang Markus. Kan memang banyak orang, bukan cuma satu Iya, orang yang banyak mengaku orang. Yesus. Jangan kita salah ya menafsirkan itu. Ya, Anda kan yang ini salah, Bang. Anda yang salah, bukan ini saya. permulaan penderitaan, ya. Astagfirullah. Ini ada hubungannya nubuat kan ini dikatakan ia berkata kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa, ini kan nubuatan Itu terjadi. ada Mesias palsu akan muncul. Udahlah. Menurut cerita ini, Mesias palsunya itu, penyesatnya itu datang kepada siapa? Menurut cerita tersebut. Ya, kalau namanya nubuatan itu kan berbicara waktu yang panjang ke depan, ya. Oh, Ini berarti ada murid hubungannya. Yesus, dengar. Berarti murid Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, murid Yesus kan berlanjut dari pemuridan Udahlah, dari udah, 12 rasul, udah. kemudian muncul Udah, murid-murid saya dari nyerah. Saya nggak sanggup sama setan diskusi, saya nyerah. Turunkan saya atau dia yang diturunkan. Udah hilang dia. Yesus berbicara kepada muridnya. Kamu, bom-bom, yang paman, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu bom-bom percaya. Bom-bom yang diberi nasihat nih. Kata Yesus, bom-bom akan didatangi penyesat. Ada nggak penyesat datang kepada bom-bom mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Kenapa larinya ke 2000 tahun ya? Susah kali menyelamatkan orang-orang ini. Cinta kali dia sama neraka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar kalian itu mentalnya mental lalat. Yesusnya menasihati Pak Bom-Bom supaya Pak Bom-Bom waspada. Karena akan datang penyesat mengaku Yesus kepada Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom hidup di abad pertama misalnya. Usia Pak Bom-Bom paling juga 60 tahun. Sebelum Pak Bom-Bom meninggal dunia, Pak Bom-Bom pernah mengalami keadaan di mana ada orang datang kepadanya mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa babi diharamkan. Karena kalau orang kemudian makan babi, ya susah menerima kebenaran. Hatinya buta, bisu, tuli. Yesusnya berpesan kepada Bom-Bom, waspadalah supaya kamu, kata kamu sudah jelas sekali di situ. Dan pengantar dalilnya kan ada tuh. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, berarti ini cerita antara Yesus dan gurunya, dan muridnya. Coba dekat di sini ada jepitan rambut, jepit giginya. Susah kali diajarin. Kita mau menyelamatkan kalian, kok kalian susah kali mau diselamatkan. Memperbodoh diri. Ibarat seorang dosen berbicara kepada mahasiswa, kemudian lewat Pak Bom-Bom naik sepeda kumbang. Berkatalah dosennya di situ, anak-anakku sekalian, kalian harus waspada. Sebab banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan kalian rumus-rumus fisika yang berbeda dengan rumus ilmiah. Wah,
Pak Bom bergegas pakai sepedanya kencang-kencang pulang ke rumah, kunci pintu, kunci jendela, periksa-periksa buku-bukunya semuanya. Ditanya, kau kenapa rupanya? Tadi ada nasihat, ku dengar untuk waspada kepada guru palsu, katanya ada yang memasukkan rumus-rumus kimia tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Itu di mana? Diucapkan, aku dengar seorang guru berbicara kepada muridnya dalam kelas. Kamu bukan murid dari sekolah itu, ngapain kau sibuk, koclo? Ada gila-gilanya memang orang-orang ini. Yesus berbicara kepada muridnya, mereka yang merasa. Ya, disapa Kang itu. Oke, izin dulu kita sapa Little Mika, selamat malam. Bang Indra. Bang Indra. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, ada sepakan. Sebelumnya saya sapa juga sebelahnya Pi Kopi, Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, Muslim semua. Ada yang mau sampaikan? Nanti kita ganti dengan teman-teman Kristen yang lain ya. Silakan sampaikan dulu. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya sebenarnya bergabung dengan live ini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau diskusi aja. Begini. Lah itu ada maksudnya, tadi katanya nggak ada maksudnya. Iya, gini, maksudnya gini. Berarti sudah ada maksud apa nggak ada maksud, Mbak? Ada maksud. Ah gitu dong, jangan berbohong lah ya, lanjut. Ya gini maksudnya, Bang Juma ini kan sudah sering ditonton nih oleh suami saya, ya kan? Iya, iya. Oleh suami saya hampir setiap hari lah beliau menonton Siap. live Bang Juma, dan beliau ini sangat meneladani cerita-cerita dan live Bang Juma. Ya, alhamdulillah. Maksud saya begini, saya sering dengar Bang Zuma ini berdebat antara agama yang lain atau dengan agama Islam gitu kan. Yeah. Tapi bagaimana dengan suami saya sendiri yang agamanya jelas-jelas Islam tapi tidak baik dengan keluarganya gitu. Dan saya yang mau saya pertanyakan, yang nanti jadi pertanggungjawaban dia di akhirat nanti kan itu amal dia dengan istrinya, dengan keluarganya. Jadi bagaimana dia meneladani seorang orang lain sedangkan dirinya sendiri dengan keluarganya tidak baik gitu. Di luar konteks ini, di luar konteks Islam dan Kristen, saya nggak ada urusan ke situ. Yang saya mau tanyakan, kenapa suami saya meneladani hal-hal yang dia sendiri saja tidak bisa perbaiki dengan dirinya, mengapa dia harus mengurusi agama orang lain gitu? Jadi berbeda dengan orang ceramah dengan lintas agama. Kalau lintas agama itu membentengi akidah supaya orang Islam tidak murtad. Kalau ceramah memperbaiki akhlak, memperbaiki tata cara ibadah. Itu bedanya. Makanya apologetika itu punya kemudian pasar sendiri ketika mereka berdialog, sasarannya itu adalah non-muslim. Bagi mereka yang muslim yang mendengarkan, berarti mereka yang ingin berislam secara pikiran, berislam secara logika, menetapkan pondasi keislamannya bahwa Islam itu ternyata adalah agama benar. Kalau ternyata tidak bisa memperbaiki rumah tangga, berarti ada yang perlu diperbaiki di situ. Misalnya nih, mungkin istri sudah nggak cantik lagi, mulutnya bau, sering kentut di samping suami, atau dicurigai kemudian istri ini selingkuh, sampai suaminya pun tidak memperhatikan lagi istrinya yang kurang ajar, malas makan, taunya cuma nyerocos, menggosip, dan gaji suami dipakai hura-hura, dan seterusnya. Atau pernah istri ini memberikan kesan yang negatif terhadap sang suami, sehingga suami lebih suka mendengarkan Bang Zuma
daripada melihat muka istri di mana mukanya berkerut terus. Gitu. Karena setahu saya orang-orang yang mendengarkan dunia apologet ini justru mereka yang tadinya dimarahin sama bininya, tapi lama-lama bininya juga ikut nonton. Akhirnya mereka tertawa bersama, rangkulan dengan suami istrinya, mereka sholatnya berkualitas, yang tadinya putus-putus sholatnya. Begitu mendengarkan lintas agama, mereka bersyukur menjadi seorang muslim. Akhirnya apa? Dia aja lama, ternyata Islam ini benar loh. Yuk sholat, yuk ajak anak kita untuk berislam secara kafah. Itu yang betul. Tapi kalau ada suami justru semakin jauh dari istrinya, ya istri ini yang harus bertanya, ada apa kok suamiku semakin jauh dariku? Oh ternyata cek per cek sering ngambil duitnya suami tanpa izin. Bisa jadi. Coba tanya di bawah. Setelah Anda mendengarkan dialog lintas agama seperti ini, Anda bersyukur nggak suami Anda Muslim? Anda bersyukur nggak istri Anda Islam? Coba jawab. Bersyukur atau tidak bersyukur? Suami menjadi lebih baik atau tidak? Istri menjadi lebih baik atau tidak? Atau lebih baik? Alhamdulillah, kan gitu. Artinya apa? Suami istri membentengi akidah. Jangan mau kita dianggap agama itu sama. Jangan mau dianggap bahwa semua agama itu benar. Jangan. Kita yang paling benar. Sholat yuk. Ibadah yuk. Ternyata Islam ini alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Karena kita sudah tahu ternyata ini pemisahnya nih. Ternyata mereka itu menyembah bukan Tuhan. Kan gitu poinnya. Saya curiga malah kalau ada orang bertanya seperti itu, jangan-jangan dia adalah misionaris yang pura-pura masuk Islam, kemudian begitu dia terjebak dalam keluarga Islam, dia ingin murtadkan suaminya tapi nggak berhasil. Bisa jadi kan gitu. Masuk pura-pura mu'alaf dengan tujuan nanti kalau sudah ada anak, aku akan kembali ke Kristen. Pilih mana? Kamu ikut atau kita cerai. Wah, kan banyak tuh yang kita temukan. Jadi bisa jadi ada dugaan seperti itu juga. Begitu ganti. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Ya, untuk yang permintaan Muslim boleh di hold dulu supaya terjadi dialog lagi. Saudara-saudara yang Kristen langsung tapping saja. Saya atau ketik aja 3 kita naikkan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan saudara-saudara Kristen, pendeta-pendeta, romo-romo, jangan orang gila lagi yang naik. Silakan. Kayak ini ada yang ngetik 3 nih, langsung. Tapi nggak ada permintaan. Ya silakan teman-teman. Yang Muslim di cancel ya supaya ketahuan. Ada ini. Ya udah saya naikkan aja ini. Pak Karyo langsung naik. Pak Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Belum duduk. Ah sudah. Kalau Islam jangan minta multi ya, berat HP. Ya, Pak Karyo. Oh, Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak? Pak. Selamat malam. Oh, nggak niat dia ini request nih. Ya, silakan. Mungkin Ustaz Arif yang di akunnya di private mungkin masuk, bisa langsung dijambak. Sudah di-share ke semua pendeta-pendeta yang ada di seluruh Nusantara. Kata pendeta, siapa yang mau dikulitin? Enak aja. Hah? Ngadepin Bang Zuma? Oh enggak.
Mending di gereja kan gitu. Iya, harusnya malam ya buat bekal lah gitu kan, Bang. Cuma buat bekal besok hari Minggu menyembah Tuhan, tuh kan. Silakan. Ya, ini yang tadi siang. Tolong jangan rocos ya. Diskusi baik-baik ya. ISR. Yesus. ISR itu Yesus selera rakyat ya. Oke, silakan. Selamat malam, Bang ISR. Yesus selera rakyat. Lucu juga Ada tiga faktor yang membuat sulit menerima kebenaran Islam. Pertama, sibilisis. Yang kedua, sibilisis. Yang ketiga, sibilisis. Itu faktor yang ketiga itu sulit menerima kebenaran Islam. Satu sibilisis, kedua sibilisis, ketiga sibilisis. Berarti cuma satu dong. Saya salah hitung. Felix Islam Kristen. Beliau Ustad. bukan Kristen ya. Tiga, sebentar yang tiga. Tunggu antrian. Nebukadnezar. Selamat malam. Selamat malam, Ya, agamanya apa, Bang? Kristen. Katolik apa Protestan kalau boleh tahu? Kristen. Oh ya, siap. Silakan. Ada tema di sini. Kalau Anda membantahnya silakan. Ayo Bang Nebu, silakan bicara. Hanya ada satu Kristus. Hanya ada satu Kristus, Yesus. Berarti tidak percaya dong kepada Yesus yang mengatakan ada Yesus lain. Gimana dong, Bang? Tidak ada Yesus yang lain. Hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan. Dan Anda Berarti tidak percaya kepada Yesus. Gimana ini? Anda perlu bukti. Anda lihat saja di gereja-gereja yang terbesar saat ini, hanya di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Iya, itu Yesus Kalau dia palsu bukan itulah. Di Itu mana Yesus palsu itulah. Di mana Yesus palsu bisa buat mujizat? Saya tanya. Bahkan Allah pun tidak bisa buat mujizat. Nabi pun Yesus tidak. sendiri berkata dalam Matius 24, nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan Di mujizat-mujizat mana sekiranya itu menyesatkan omong banyak kosong orang. kau, omong kosong penipuan. Matius Gantian. 24. Buka ayat penipuan, jangan buat penipuan. Buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini. Habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi. Siap. Silakan kan itu. Kau duduk yang cantik di situ ya. Iya, Jangan kau kemana-mana ya. di mute dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Kau Indra. duduk situ. Sebentar, gantian pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 ya. Minta izin, Gurunda, Kang Dito Iya, diperbesar. Iya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra. Nyantai pendeta. 24. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di-share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tampilkan cepetan. Mau kabur? Kang Dito. Si. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Itu. Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan kau comot. Dia cuma comot. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kucluk. Pendeta itu pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Yang suka mengobati orang itu Nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Maaf, saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra Ya itu. nggak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini kuat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan. Dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat. Memang. Tapi Yesus asli tidak mengenal. Dengan kata lain, yang membantu kalian bermujizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermujizat, ngobatin orang kayak Rusuli Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo. Sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma. Ya, silakan yang Kristen teman-teman. Kayaknya di permintaan ini Islam semua ini. Coba yang Kristen ketik 1 di bawah. Ya, Meong, selamat malam Meong. Meong ini Kristen atau Muslim Meong? Selamat malam. Sudah duduk belum? Sudah duduk belum? Meong. Other side. Ya, Meong, selamat malam. Meong. Nah, nanti. Ya, silakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa. Sisa 1 kursinya. Silakan. Di tempat Ustaz Arif mungkin banyak. Ya. Quarter Y, selamat malam. Kalau Y semua ini Yesus. Nah, gitu ya. Silakan. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bawah dulu ya Bang ya. Kita nyari yang Kristen ya. Silakan, yang Kristen dulu teman-teman. Yang di tempatnya Ustaz Arif sambil dicek Ustaz, karena yang private rata-rata masuknya di host. Yang Muslim di ini dulu, di hold ya. 1 kursi buat kita sambut tamu kehormatan. Bukan kami main keroyokan, kami mute ya. Silakan yang Kristen. Tanta siapa? Tanta naikin. Mana Tanta? Gak ada. Yuk, silakan ajukan permintaan saja yang merasa Kristen.
Yang berilmu akan naik ke atas. Mumpung ada kesempatan malam hari ini, kita ingin dialektika. Sudah beberapa dalil sudah keluar ya. Tinggal kita implementasikan. Kalau ada misioris datang, ajak aja debat gitu kan. Ayo, yang Kristen. Besok kan ke gereja. Wah, ini ada nih. Ya. Sam, selamat malam Sam. Kristen atau Muslim Sam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dibawa dulu Bang. Islam, ngapain permintaan naik? Assalamualaikum. Romi, wow. Mudah-mudahan Kristen. Yang naik Kristen ya. Roy Saputra. Selamat malam, dari pagan denominasi mana? Ya, silakan. Aku mau bertanya Bang, bisa gak? Ya, aku bertanya Bang. Silakan. Robnya umat Kristen ada berapa Bang? Maksudnya pertanyaan kamu boleh diulang? Iya. Kok robnya orang Kristen berapa ditanya? Kamu Kristen atau Muslim? Ya, robnya umat Muslim ada berapa Bang? Rob itu apa artinya? Tuhan. Tuhan. Ada Di mana Rob itu artinya Tuhan? di Quran. Di mana itu? Coba tunjukkan. Halo? Iya, halo. Di mana? Coba buka KBBI coba dulu. Buka KBBI. Rob artinya apa coba? Anak wedis. Artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Di mana Anda dapatkan ilmu itu? Udah nggak usah ngeyel gitu loh. Saya bertanya, di mana? Di mana Anda dapatkan Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Cak Ayu. Cak Ayu. Penyembah makhluk kuburan. Aku tanya, Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Penyembah orang mati. Penyembah makhluk kuburan. Kata Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Izin Saya baru tahu. Gak bisa diskusi. Bahlul. Rob kok artinya Tuhan itu kayak mana ceritanya? Ya, izin dulu Ustaz. Ini Kristen. Izin dulu Ustaz. Ya, izin dulu Ustaz. Ini KBBI ya. Izin Gurunda ya sebentar. Iya, silakan deh. Ini nih KBBI. Rob Nih BBI. ini. Rob adalah pasang besar tentang air laut atau sungai yang Allahu Akbar. Anak wedis. Aduh. Allah Akbar. Coba kalau dua B-nya. Rob. Coba kalau huruf B-nya 2, apa artinya? 2. B-nya besar, B-nya 2. Iya. Ada aja memang ini. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Double itu nggak kebaca, nggak ada di KBBI. Nggak ada di KBBI. Nggak ada. Jadi Adanya dia tadi
Ya, sapa dulu Gurunda. Ada Mr. Dar, selamat malam. Semalam apa tadi pagi nih? Semalam. Waktu sama Pak Victor juga. Oh iya Pak, Victor Surabaya itu ya? Ya. Iya. Oke, selamat bergabung Bang Mr. Dar. Langsung saja, ini ada Gurunda kami, Bang Zuma. Ada untuk diskusi secara hikmat di sini. Silakan. Ya, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan Gurunda. Ya, silakan. Jaringan saya udah bagus kan ya? Bagus. Kang Dito yang nggak bagus suaranya tadi. Yang putus-putus ya. Iya, makanya. Gara-gara Rob tadi itu, Bang. Lanjut, silakan, Bang. Silakan, Ya, Bang Bang, Mr. Dar. Ada tema. Ini, silakan. Boleh diskusi dua arah? Iya, jelas dua arah. Yang lain Muslim, yang lain diam di bawah. Oke. Bang Zuma, saya mau bertanya, apakah benar kalau menjadi umat Muslim atau orang Islam itu wajib ke neraka dulu sebelum ke surga? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya wajib ke neraka, tetapi dikatakan kemudian mendatangi. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi pemakaman bukan berarti masuk ke kuburan. Kalau yang wajib ke neraka itu Bang, Markus 4 nomor 49, itu wajib neraka itu. Suara saya putus-putus ya? Normal, Gurunda. Oh, alhamdulillah. Berarti dengar tadi penjelasan saya kan? Sangat mendengar. Silakan Bang Mr. Dar. Ya. Iya, soalnya yang saya pahami di situ kan ada mengatakan bahwa umat Muslim disucikan ya dengan mendatangi neraka tadi. Setelah itu baru akan dipindahkan ke surga. Demikian yang saya pahami dari pemahaman itu. Nggak ada Bang. Coba Anda buka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umat Islam yang beramal soleh itu dosa-dosanya dihapuskan, mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Yang Anda maksud mungkin surah Maryam. Maryam 71 itu mendatangi neraka, artinya seluruh manusia mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu mereka akan melintasi sirat, dan di mana di bawah sirat itu ada neraka gitu. Jadi tetapi di Islam itu di dalam Kristen itu gimana? Tetapi dalam Kristen saya belum pernah mendengar kalau orang Kristen harus mendatangi neraka begitu. Lah itu Quran tadi. Itu Quran saya mengatakan itu. Baca ayat 72-nya. Semua orang kafir akan tinggal di neraka. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at. Jadi neraka identik dengan orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Itu ucapan Yesus tuh. Nah, kalau yang Anda singgung dalam Al-Quran, bahwasanya umat Islam mendatangi, ya itu memang betul. Mendatangi neraka, tapi tidak tinggal sebagai penghuni, hanya melintas. Karena untuk sampai kepada surga, ada perjalanan, ada sirat. Sirat itu untuk menuju kepada surga, ada yang disebut neraka di bawahnya. Jadi semua orang akan sampai ke sana nanti. Orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang Islam melanjutkan perjalanan menuju surga.
Itu Al-Quran tuh yang menjelaskan itu. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat mulai dari ayat 34. Wa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan kepada mereka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Setiap manusia. Itu kata Quran. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas bukan hanya melihat. Wa atharal hayatad dunya, dan mereka yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia bukan cuma hanya melihat neraka, akan tetapi fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Tuh kata Quran. Jadi semuanya akan melihat neraka itu, Islam, Kristen, semua. Tetapi orang yang melampaui batas, orang yang kemudian cinta akan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, lebih cinta berangan-angan menyembah kepada yang bernama Kristus daripada menyembah kepada Tuhannya Kristus, kata Al-Quran, mereka akan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa yang diharamkan tidak dimakan, apa yang dilarang tidak dikerjakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi umat Islam melihat neraka, tapi karena ketika hidup di dunia, dia mau diatur hidupnya oleh Tuhan, mulai dari dia tidur sampai dia tertidur kembali, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga tempat tinggalnya. Meskipun sebelumnya mereka semua melihat neraka dulu. Jadi kami akan menyaksikan kalian, weh kodong kasihan nah. Iya Allah ya Karim, sungguh menyedihkan nasib mereka. Ya kami melihat kalian disiksa. Habis itu kami dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Quran, bung, kaidah dalam Quran. An-Nasiyat ayat 34. Sampai ayat 41. Yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam akan melihat neraka adalah seluruh umat manusia. Itu cuma Anda baca surah Maryam tuh. Seluruh umat manusia. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini berbicara skala besar. Jadi seluruh umat manusia akan melihat neraka. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharaz zalimin fiha jithiya. Akan tetapi kata Allah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Ya umat Islam. Lalu orang yang zalim, siapa orang zalim? Sudah tahu Yesus manusia, sudah tahu Yesus akan mengatakan ada datang Yesus palsu, masih tetap menjadi Kristen. Itu zalim namanya. Maka orang zalim ini kata Allah, mereka dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, malu. Itu kata Quran, saudara. Coba Anda baca Markus 4 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. 49 ya? Iya. Markus 4 sampai 41 aja ini. Cuma Markus 4 sampai 41 aja ini. Markus 4 ya, akhi? Iya. Hanya sampai 41 aja, enggak ada 49. Salah berarti saya. Coba yang lain lagi mungkin. Markus 9, sorry, saya salah sebut. 9 ayat. Nomornya 49. Ayat. Iya, lupa saya sering. Silakan.
ayat 49 ya. Iya. Arabnya api. Markus 9 nomor 49. Ya, di sana ada berbunyi demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu memang berbicara tentang keadaan di neraka ya, penghukuman. Bagaimana teksnya itu, judul perikopnya saja berbicara tentang penyesatan. Tetapi begini ya Bang Zuma ya, saya sebagai seorang Kristen dan dalam hal pemahaman saya sendiri ya, tidak ada dikatakan bahwa orang Kristen itu harus datang ke neraka lebih dahulu baru ke surga, itu tidak ada. Walaupun ada teks ini berkata demikian, itu kan untuk penyesatan, di situ kan teksnya itu begitu ya. Jadi gini saudara, kalau surga neraka seseorang itu kan tempat pembalasan. Bagaimana kalau misalnya di Kristen itu ada manusia Kristen yang beramal baik seimbang dengan amal buruknya? Amal baiknya diapakan? Di Kristen, di iman yang saya pahami begini, karena kita sudah meyakini penebusan oleh Yesus atau Yeshua di kayu salib itu sudah memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Maka setelah itu setiap orang yang percaya kepada karya keselamatan itu, dia telah diberikan jaminan untuk pada hidup yang kekal. Nah, tetapi bukan berarti dengan ketika dia menerima jaminan hidup yang kekal itu surga, lalu dia semena-mena dalam kehidupannya di dunia ini ketika menjalani kehidupannya. Tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat harus ditinggalkan, harus tetap ditinggalkan. Dan mungkin ada orang berkata, "Loh kan sudah diselamatkan, kenapa tidak berbuat semena-mena saja?" Contohnya berbuat apa saja, hal yang negatif. Nah, itu salah. Yang sebenarnya justru walaupun telah diselamatkan, tetapi dalam arti lain kita harus tetap mengerjakan hal-hal yang positif dalam dunia ini, melakukan kasih. Ya kan? Kalau misalnya mereka berbuat dosa lagi? Nah, jikalau mereka berbuat dosa lagi dan hidup dalam keberdosan itu terus-menerus, maka ya tentu keselamatan itu tetap akan tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat di luar pada firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan ketika kita satu kali percaya lalu semena-mena berbuat dosa itu pasti akan masuk neraka, sudah pasti. Oh gitu. Bukannya di Kristen ini sudah tidak terikat oleh firman Tuhan? Gak ada lagi aturan. Sudah dibebaskan, bahkan Kristen disebut bukan lagi hamba, tapi anak. Artinya mereka sudah bebas melakukan apa saja. Bebas dalam arti begini, kita sebagai anak tidak terikat seperti seorang budak, begitu. Ya iya, tidak terikat lagi, artinya tidak lagi tunduk kepada Tuhan kan. Tetapi dalam hal kepatuhan, ketundukan kepada Bapa itu tetap wajib dilaksanakan.
Nah sekarang kalau menjadi Kristen, perintah Bapak yang dilakukan Kristen yang mana? Perintah yang dilakukan oleh orang Kristen ya seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan. Maksudnya yang mana kasih di Kristen itu yang mana itu, Bang? Kan Bapak katanya yang diajarkan oleh Bapak. Nah saya tanya di Kristen yang menjadi perintah Bapak di Kristen dan jalankan Kristen itu yang mana? Apa yang telah diajarkan oleh Yesus atau Yeshua itulah yang dinyatakan sebagai perintah Bapa, karena dia yang dalam wujud kemanusiaannya yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Dalam Yohanes itu ada, dalam Yohanes 10 menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Bapa, atau dia adalah perwujudan dari Bapa itu sendiri ya, pejewantahan dari Sang Bapa, atau yang gimana menjelaskannya? Bapa itu kan dia adalah yang menjadikan langit dan bumi gitu kan, itu sebagai gelarnya saja disebut Bapa gitu. Enggak, yang saya tanya ini Bang, yang saya tanya yang bisa kami lihat di Kristen yang menjadi firman Bapa itu yang mananya? Ke gereja, hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan. Di antara item tadi yang menjadi perintah Bapak yang mana di antaranya itu? Yang menjadi perintah Bapak ya tadi yang sudah saya jelaskan di barusan tadi. Hal-hal pokok yang saya sebutkan tadi, ibadah Minggu, makan babi, menyembah Yesus, tidak bersunat, Natalan, ini hal pokok di Kristen, itu perintah siapa? Ya, beribadah itu sudah pasti, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan kita itu adalah beribadah padanya. Iya, hari Minggu itu perintah siapa Bang maksudnya? Kan pokok Kristen itu kan ibadahnya Minggu, makanannya makanan yang diharamkan. Ya, hari Minggu, begini Bang Cuma ya. Ya, gimana? Kenapa orang Kristen beribadah atau berbakti kepada Tuhannya pada hari Minggu? Nah itu kita melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan atau Elohim itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan hari ke-7 itu dia beristirahat di situ ya, kalau dalam kitab Kejadian, dan dia menguduskan hari ke-7 itu. Nah, hari ke-7 hari apa itu disebut hari perhentian ya, hari ke-7. Hari apa itu hari ke-7 bagi Tuhan itu hari apa? Nah, karena kita di Indonesia terusnya kita kan memakai kalender itu yang Masehi. Jadi kita mengikuti, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, Bang Juma. Kenapa beda dengan Yahudi ya? Lah, karena begini Bang Juma. Karena Yahudi mereka punya kalendernya sendiri. Jadi kita tidak mungkin terus bisa Bapak berfirmannya kepada Yahudi atau kepada Kristen? Bapak berfirman pada saat itu ya kepada bangsa Yahudi melalui berarti harus mengikuti pola mereka dong. Sabat itu berarti kan hari Sabtu. Karena di dalam hari-hari mereka itu mereka menyebutnya, kemudian hari Minggu itu mereka sebut Rison, Seni, kemudian Seni, Selisi, kemudian Revi, kemudian Hamisi, kemudian Sisi, kemudian Sabat. Sabat itu hari ke-7. Hari Sabtu berarti. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi kan Kristen ini polanya yang penting mengikuti perintah Bapak. Nah, perintah Bapaknya itu jatuhnya ke Sabat. Sabat itu Sabat dalam bahasa Ibrani. Jatuhnya ke hari Sabtu. Justru kalau mereka mengatakan Ahad, kalau Ahad itu hari pertama. Ahad itu hari pertama. Hari yang ke-1 atau Rison. Hari pertama. Yaitu hari Minggu. Betul Bang Juma, betul yang Abang katakan. Kalau di penanggalan Yahudi atau kalender orang Yahudi itu betul memang jatuhnya ya memang di hari Sabtu itu, karena perbedaan
Sabtu atau penanggalannya berbeda kita dan mereka. Ya kalau kita mau ini ya cek data, mereka memulai hari pertama mereka hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau kita mulai hari pertama hari apa? Di Hari Indonesia. Senin. Nah, disitulah perbedaannya Bang Juma. Kenapa di Lah, Israel berarti firman Tuhan berubah. jatuh Sabat itu di hari Sabtu, sedangkan kita juga ya kita tidak memungkiri memang kalau kita mengikuti penanggalan Israel tetap hari Bagaimana? Sabtu. Tetapi karena kita Gimana hari kan Sabtu mengikuti jatuhnya di penanggalan- hari Minggu gimana? Gini Bang, kita ikuti penanggalan atau kalender Masehi. Maka Ini jatuhnya itu Anda di ikut firman Tuhan sih, firman Tuhan atau apa? Katanya tadi ikut Bapak. Kalau ikut Bapak kan berarti hari Sabtu. Kalau seandainya saya sebagai orang Kristen, nih Bang Juma ya, lalu saya tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi, contohnya beribadahnya kan hari Sabtu, betul? Ya. Nah, lalu saya beribadahnya hari Minggu. Apakah itu melepaskan saya daripada keselamatan yang saya yakini atau tidak berpengaruh? Kan Bang Zuma mempermasalahkan tentang ibadahnya saya nih sebagai orang Kristen atau kami di Iya, Indonesia. tadi kan Anda membawa-bawa Tuhannya Yahudi. Ya harus aturan Tuhannya Yahudi dong. Bukan aturan Kristen. Saya kan bertanya, apa yang dari Kristen ini yang menjadi perintah Bapak Tuhannya Yahudi? Di dalam perjanjian baru, anak manusia itu berkuasa atas hari Sabat. Abang pernah baca? Pernah. Tapi bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu apa perintah Bapak yang dilakoni oleh orang Kristen? Minggu. Mana ada perintah Bapak Minggu? Perintah Bapak itu Sabat. Sabat itu dia tidak hanya berbicara tentang di hari Sabtu itu, tetapi ketika berbicara tentang hari ketujuh, ya hari ketujuh, ya hari perhentian itu, ya ini bisa jatuh di hari Minggu, Bang. Karena kita Kenapa Anda Loh, Bang, rubah ke begini. Minggu sementara Begini, hari Bang. ketujuh itu adalah hari Sabat? Betul, tetapi kan Terus saya kenapa sudah Anda bilang, rubah menjadi hari Minggu? saya kan sudah bilang tadi Bang di awal tadi, karena kita tidak mengikuti ya kalendernya orang Yahudi di sana, kita ikuti kalender yang Masehi yang umum aja di Indonesia ini yang dipakai semuanya begitu. Kenapa harus ke kalender, Bang? Kenapa enggak ke perintah Tuhan? Iya, karena dari kalender itulah maka jatah di hari Sabat itu, kepercayaan orang Yahudi itu kan di hari Sabtu. Dan juga di Indonesia ada juga loh Kristen yang ibadah di hari Sabtu, Bang, bukan hanya hari Minggu. Nah enggak, itu yang jadi permasalahan. Tuhannya Ada juga memerintahkan Kristen, hari Abang tahu Sabat. ya, Kristen Advent. Iya, itu serigala berbulu Kristen domba Advent itu beribadah Iya. pada hari Sabtu atau Abang bilang Sabat tadi. Iya. Berarti Iya kan perintah Sabtu hanya untuk orang Yahudi, Bang. Advent bukan orang Yahudi. Menyamar-nyamar itu berarti. Nah itulah maksud saya tadi Bang. Jadi karena saya ini bukan orang Yahudi, jadi kalaupun kami beribadah pada hari Minggu, ya itu pun Berarti jelas tidak aja. ada. Dengan kata lain, tidak ada perintah Bapa yang dilakoni oleh Kristen. Itu jawabannya. Kan perintah Bapaknya itu bukan di perjanjian baru. Perintah Bapa itu di kitabnya Yahudi. Kalau yang di perjanjian baru itu perintah Paulus. Apa yang Anda lakukan sekarang ini bukan perintah Paulus ya Paulus. Jangan bersunat. Itu kan perintah Paulus. Rubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu kan perintah Paulus. Apalagi makan babi. Itu semua perintah Di mana Paulus. Bang Zuma? Di mana Bang Zuma bisa mengatakan bahwa itu perintah Paulus kalau yang tentang ibadah di hari Minggu itu? Kolose 2 nomor 16. Kalau saya Ya. Kolose 2:16. Oke. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini Makanya hanyalah berubah. bayangan dari apa yang harus datang. Hanya bayangan katanya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi kalian itu mau ibadah hari apapun, hari Mukti, hari Yanto, bisa. Yang penting kalian tujuannya ke Yesus.
Kristus. Kalian itu betul. bukan hamba Tuhan, Bung. Kalian itu bahkan kalau Anda jeli melihat di Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu sudah merdeka. Orang Kristen itu tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Kalian itu adalah anak-anak merdeka. Betul Sama sekali. seperti setan. Setan itu sama. Setan itu ada nggak aturan untuk setan? Nggak ada, Bang. Sama Kristen, ada nggak aturan Tuhan kepada Kristen? Mana? Coba buktikan aturan Tuhan. Nggak ada. Mana perintah Tuhan ke Kristen? Ada nggak? Satu aja. Apa? Kasih. Kasih itu perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kasihilah musuhmu itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Yang kutanyain kepada Kristen ini, perintahnya itu mana? Itu kan pendapat Bang Zuma, jadi sah-sah saja kalau Bukan mengatakan pendapat bahwa- saya. Kalau Anda bahwa mengatakan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang Oke. di Israel. Tetapi Oke, kalau begitu, tujuan tolong itu dinyatakan. Kalau gitu Iya, tolong nanti. tunjukkan perintah Tuhan kepada Kristen itu mana? Ada nggak? Satu aja atau sepotong aja perintah Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Ada nggak? Sepotong aja, sepotong. Nah itu tadilah perintahnya Bang, karena begini, Yang mana? Kristen itu Yang mana? abang tahu asal nama Kristen itu muncul di dalam Tahu perjanjian di itu. Antioquia di Turki pertama kali bersama dengan Paulus, murid-muridnya disebut Di Kristus, Kristen. Antioquia ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah, Muridnya Paulus kan? mengapa Yang saya tanya perintah Bapa Elohim untuk Kristen itu ada nggak? Satu aja atau sepotong aja? Nah, ketika Yesus memberikan perintah itu Kepada perintah Bani itu bukan Israel. kepada murid, bukan kepada Bani Israel. Bani Israel. kepada murid-muridnya, karena Bani Bani Israel Israel. sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Nggak ada urusan. Dikit yang Yesus berbicara, Yesus, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Betul, kepada murid-muridnya itu saya katakan tadi, Bang. Abang sudah membenarkan itu. Yesus tidak Nah, pernah berbicara kepada orang Roma. Siapa yang disebut murid di situ? Siapa yang disebut Kristen? Yaitu murid-muridnya Yesus Kristus pada saat itu. Ya, bukan Nenek lu ditujukan pada kiper. orang- Nenekmu orang kiper. Yahudi, Yang ya. disebut Kristen itu murid Paulus. Hei, murid Paulus setahun lamanya tinggal di Turki, di Antioch bersama Paulus di sana dengan Barabas. Mereka lah yang disebut Kristen, bukan murid Yesus, murid Paulus yang tinggal di Antioquia Turki. Kisah Para Rasul 11:27 yang pertama kali, 26 yang pertama kali disebut Kristen. Bukan Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mana ada disebut Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang barat, pengikut Paulus. Kristen itu adalah Tidak sebutan bisa, Bang. ejekan. Tidak bisa, Bung. atau penghinaan. Ya, ejekan kepada. Ingat, Bung, Kristen Bukan kepada itu berasal Paulus, daripada bukan. kata Kristus. Yesusnya, kaum Yahudi tidak menggunakan bahasa Yunani dalam hal keagamaan. Orang Yahudi, Yesus, ketika berbicara tentang kitabnya, mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang sakral. Bahasa kitab suci mereka itu bahasa Ibrani. Ibrani itu namanya Mesias atau Mesia, Mosia. Itu nanti di abad ke-20 baru muncul Mesianik itu. Kristen itu bahasa Yunani, pengikut Kristus Betul. yang datang Karena kepada terjemahkan Paulus. dari bahasa Yunani itu maka menjadi Kristen, dari Kristus itu menjadi Kristen ya. Nah sekarang diterjemahkan coba Kristen hari ini kalau dia diibranikan Mesias, bagaimana? Apa penyebutannya? Kristen yang pengikut Mesias. Iya, apa penyebutannya dalam bahasa Ibrani? Ya tadi yang sudah abang sebutkan ya, itu Mesianik. Mana ada?
diterjemahkanlah ke bahasa yang Indonesia yang saya juga bisa memahami di situ. Nah, maka terkadang dalam terjemahan itu ada perbedaan antara salah satu, misalnya King James aja dengan Lai itu banyak perbedaannya. Ya, kalau kita membaca di KJP itu dengan salinan yang sedikit, terjemahan sedikit, tetapi di Lai bisa jadi banyak. Nah, itulah yang abang katakan tadi, menjadi tafsiran di situ. Saya setuju, ya, sudah menjadi tafsiran. Tetapi apakah itu mempengaruhi kepada iman saya? Tentu tidak, karena saya tidak hanya mempelajari itu. Tentu kita melihat lagi teksnya yang lain. Bahkan Nah, sekarang menurut kita pandai, kalau kita memang mempelajari bahasa Ibrani atau Hebrew itu dengan baik, tentu kita akan lebih tahu lagi makna yang sebenarnya, Bang. Begitu. Firman Tuhannya itu yang mana? Tuhan ketika berfirman kepada penulis kitab saudara itu dalam bahasa apa emang? Sementara yang saya yakini, ini kan pendapat saya, bukan menyeluruh. Ya tentu dalam bahasa ini orang-orang Yahudi, apakah itu sedangkan original teks perjanjian baru itu bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Berarti itu hanya terjemahan, berarti original teks kitab Anda hanya terjemahan. Kalaupun ditulis dalam bahasa Yunani di New Testament atau perjanjian baru, bahasa Yunani, yaitu saya rasa bisa juga, Bang, karena begini, karena pada saat itu bangsa Israel itu sendiri, mereka berada di bawah pemerintahan Romawi, ya, atau Yunani. Tuhannya berfirman dalam bahasa apa emang? Nah, di situ dinyatakan karena mereka di bawah kekuasaan daripada penjajah Romawi Yunani, maka mereka, saya rasa, menggunakan bahasa Yunani itu sebagai bahasa umum. Pada saat itu kita tahu bahasa internasional waktu itu. Ya, maksudnya saya begitu. Nah, sekarang yang saya tanya, Tuhannya berfirman pada saat itu kepada penulis kitab saudara itu berfirman dalam bahasa apa? Bahasa apa ya, Bang? Nah, itu juga karena original teks kitab Anda itu kan Yunani. Lebih kepada bahasa ini sih, Bang, kalau menurut saya bahasanya orang Yahudi atau orang Israel itu. Berarti kitab Anda ini cuma terjemah. Kitab dalam bahasa Yunani itu hanya terjemah saja gitu maksudnya. Ya, itu kan pandangan saya, Bang. Kalau untuk yang ininya, itu hanya untuk pandangan saya aja. Karena begini, jadi, Bang. Harusnya kalau itu bukan pandangan saja dari saudara, berarti Anda ingin mengatakan Tuhan pernah berfirman dalam bahasa Yunani gitu. Kan yang menulis itu kan pada saat itu bahasa persatuannya itu bahasa Yunani, Bang. Karena jadi Tuhan datang berfirman dalam bahasa itu tadi Israel lah tentunya. Oh, kalau begitu walaupun orang berarti Israel itu kitab saudara ini terjemah. Ada yang menulis dengan bahasa Yunani, yaitu kan supaya memang berarti bahasa Yunani ini pun adalah terjemah kan? Bahasa internasionalnya waktu itulah termasuk kayak sekarang ini kan bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu ya. Ya, artinya kitab Anda yang asli pun hanya terjemahan kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu terjemahan, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani juga begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kan ada yang menerima firman dari Tuhan, Bang. Berarti Tuhan menggunakan bahasa. Ketika Tuhan menggunakan bahasa, itu pasti
sesuai dengan bahasa si penerima firman. Siapa penerima firman di sini? Kalau Markus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Paulus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Lukas penerima firman berarti dia nabi. Berarti pengarang-pengarang kalau menerima firman langsung dari Tuhan, bukan melalui perantaraan nabi, berarti dialah nabinya. Nah sekarang misalnya Markus menulis dalam bahasa Yunani. Markus ini menerima langsung dari Tuhan kah? Kalau menerima langsung dari Tuhan berarti mulai hari ini Anda harus panggil dia Nabi Markus. Kalau dia kemudian tidak menerima langsung dari Tuhan, lalu menerima dari mana? Jadi begini, Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah yang menulis kitab-kitab itu sendiri. Nah mereka adalah saksi daripada kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Berarti bukan menerima wahyu dari Tuhan. Saya tidak mengatakan juga demikian, tetapi yang pastinya mereka ada saksi ya. Contohnya kita kalau dia saksi berarti dia wartawan. Kalau dia menerima wahyu langsung berarti dia nabi. Mana yang betul? Dia wartawan atau dia nabi? Kalau menurut saya tidak menerima langsung seperti yang abang berarti dia wartawan gitu bang. Tapi yang pasti dia adalah penulis daripada kitab itu sendiri. Jadi iya dia adalah wartawan yang menuliskan isi suratnya. Iya betul. Tapi kalau maksud abang kan itu wartawan ya, itu kan pandangan abang. Itu sah-sah saja. Dia kan pewarta. Dia yang mewartakan berita. Berarti dia wartawan. Dari mana berita yang diterima ini? Apakah wahyu? Bukan. Berarti dari mengumpulkan cerita-cerita dari orang per orang. Ya wartawan lah itu namanya. Seorang penulis dia belum tentu menjadi wartawan. Seorang penulis kan dia menuliskan habis itu dia wartakan. Betul bang. Maksudnya berarti dia wartawan. Wartawan zaman sekarang ini. Nah zaman sekarang disebut wartawan. Betul, kalau sekarang ini ya mengumpulkan berita lalu menyampaikan kepada yang lain. Tetapi wartawan tidak pernah membuat seperti yang dibuat oleh ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Maksudnya? Iya, wartawan kan hanya berita, tetapi kan berita mereka itu tidak berfokus. Tidak berfokus. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka kan punya fokus, tujuan di situ apa, penyampaian. Iya sama aja itu bang. Cuman wartawan itu meliput berita-berita, bukan cuman satu berita. Kalau wartawan Lukas ini fokus pada satu pemberitaan. Kalau wartawan yang sekarang ini banyak liputan-liputan yang diliput sekarang. Karena ruang lingkup area pekerjaan mereka luas. Kalau dulu Markus hanya itu-itu aja. Lukas hanya itu-itu aja. Begitu saudara. Jadi pada intinya apapun ceritanya, kalau mereka menerima wahyu berarti nabi. Kalau dia hanya mendengarkan cerita dari orang-orang, dikumpulkan dari orang-orang, berarti dia wartawan atau pewarta. Dan mereka bukan hanya mendengar dari orang-orang, tetapi mereka lebih kepada saksi mata aja di situ ya. Jadi nggak pernah Markus melihat Yesus, itu nggak pernah. Nggak pernah Lukas melihat Yesus, begitu juga Paulus tidak pernah melihat Yesus. Terus Matius pernah nggak? Matius juga nggak pernah. Tidak pernah kemudian Yesus berkata langsung kepada dia. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Di situ bukti bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus. Matius 9 nomor 9. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius. Ia melihat itu katanya, maksudnya gimana bang? Kalau ia melihat? Ya, ia melihat Yesus. Baca aja terus dulu sampai selesai nomor 9 itu.
Oke. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ini makan ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Yang menulis ini Matius atau bukan? Ya, Yang menulis buku Matius ini Matius atau bukan? sesuai dengan suratnya itu Matius. Iya, penulisnya. namanya memang Matius biar dianggap sebagai murid Yesus. Tapi Matius nomor 9, bab 9, itu jelas sekali. Yesus melihat seorang bernama Matius lalu memanggil dia, "Ikutlah aku." Kalau penulis Matius ini adalah Matius, maka dia memanggil aku, maka aku mengikuti dia. Penulis Matius ini bukan murid Yesus, bukan si Kepas. Bukan murid Yesus. Matius kan bukan Kepas, Bang. Memang bukan Iya, Kepas. sorry. Simon disebut Kepas. Petrus. Oke, jadi jelas itu. Begitu juga Yohanes. Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Boleh Anda Begini, lihat Bang. di dalam Yohanes 21 nomor 24. Gitu. Saya mau bertanya dengan Bang Juma. Boleh. Di luar pada konteks ini lagi ya, Bang. Boleh. Boleh. Apakah di dalam keimanan Bang Juma yang sekarang, yaitu menganut Islam atau keyakinan Muslim, apakah ada jaminan masuk surga seperti yang dijaminkan oleh Yesus Kristus kepada kami umatnya? Ada Dalam Islam ada jaminannya. Bahkan kami dapat warisan. Warisan kami adalah Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekali bahwa umat Islam itu adalah umat yang telah memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Nah, Yesus tidak punya jaminan kepada Kristen secuil pun. Kalau jaminan neraka ada, tapi kalau jaminan surga kepada Kristen itu nggak ada. Al-Quran surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun, yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membantu si miskin, memberikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang tidak berzina, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang berzina, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang yang memelihara amanat dan memelihara janji. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu warisan Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas. Nah, kalau Kristen jaminannya neraka. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 23 nomor 15. Itu kalian dijamin neraka. Bahkan Kristen oleh Yesus diwakili oleh Petrus disebut iblis. Siapa yang berpikir Yesus akan disalibkan, maka mereka disebut iblis oleh Yesus. Itu jelas itu. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Jadi Kristen ini orang yang dijamin neraka oleh Yesus. Bukan dijamin surga. Yang menjanjikan Anda surga Kristus yang keluar dari kubur, itu beda. Yesusnya, coba. Jadi saya urek 1 menit. Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Pada saat Yesus mengucapkan ini, Kristen itu nggak ada.
Yahudi ketika kedatangan Yesus palsu, mereka waspada dan mereka tidak mengikutinya. Nah, Yesus palsunya sudah datang. Belakangan Kristen muncul menjadi percaya kepada Yesus yang palsu. Dalam kehidupan orang Kristen pengikut Yesus palsu, mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Akan tetapi di akhir zaman ketika yang asli datang, orang-orang Kristen akan berkata, "Wahai Yesus, dulu kami memanggil kamu Tuhan. Dulu kami bermujizat pakai namamu. Mengusir setan pun pakai namamu. Bahkan bernubuat pakai namamu." Apa kata Yesus? "Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Ini orang-orang Kristen memelas. Kami bernubuat kok. Mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Tidak, enyah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Berarti hari ini, seperti Andi Simon, Rusuli Lubis, dan banyak lagi pendeta-pendeta, itu mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang membantu mereka? Yang asli? Gak mungkin. Kalau yang asli Yesus di langit. Dan yang asli nanti juga akan menolak. Enggak, bukan saya. Lalu Yesus yang mana datang mengobati orang-orang sampai sembuh? KKR itu sembuh. Itu Yesus yang mana? Yang palsu. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24:24, si Yesus palsu ini mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Orang-orang pilihan. Makanya kalian itu memang pengikut Kristus kalian ini, memang. Tapi sayangnya kalian ditolak oleh Yesus asli karena kalian pengikut Yesus palsu yang Yesus minta kepada muridnya agar waspada. Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, "Akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti." Ayo. Ketika ada orang yang mengatakan, "Akulah dia," ditangkap orang itu. Lalu disalibkan orang itu. Setelah dia keluar dari kubur, disembah oleh orang-orang banyak, yaitu Kristen. Berarti kalian ini pengikut penyembah Kristus palsu. Makanya diusir. Siapa di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat kalau bukan Kristen? Kristen kan? Nah, siapa yang diusir? Kristen. Itu adalah warisan buat Kristen. Pengusiran ke neraka. Kenapa? Yang disebut di situ yang diusir, yang tidak diakui adalah enyahlah engkau yang melakukan segala kejahatan. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa mereka disebut melakukan kejahatan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya tadi saya bertanya sama Anda kan, secuil aja, sepotong aja, ada nggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena Anda sendiri tersanggup menunjukkan mana kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Secuil aja, nggak ada kan? Mingguan, Natalan, pesta babi, pesta minum khawar, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Apakah itu kehendak Bapa? Mengkitabkan kitab Lukas, mengkitabkan kitab Markus, Galatia, Filipi, Roma. Apakah itu kehendak Bapa? Kehendak Bapaknya coba Anda baca di dalam Ulangan 4, nomor 2, nomor 3. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau nambahi aturan hukum-hukumku, ketetapanku yang kudatangkan kepada Musa, dan jangan kau kurangi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Nah sekarang Kristen muncul, ditambahnya itu adalah adalah Markus, Matius, dan sebelah bla 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 surah Paulus itu ditambah-tambahinya. Kehendak Bapaknya jangan kau tambahi. Oh iya Bang Juma, ini saya sudah mendapatkan teks atau ayat pendukung atau dalil daripada tentang Matius adalah murid, ya, atau penulis daripada sendiri. Terdapat dari Matius 10 ayat 3 itu Bang. Nah itu jelas Matius pemungut cukai yang Abang tadi bilang kalau dia bukan dari ini penulis itu, tetapi di situ jelas. Anda baca nomor satunya Bang. Ya. Itu ada di Matius 10 ayat 3 loh Bang. Anda baca nomor satunya Bang. Yesus Anda baca Yesus. dari nomor 1.
Yesus memanggil kedua belas Coba Anda baca nomor 1. dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh Pada jahat, mereka. melemahkan segala Kepada penyakit mereka. dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas Justru rasul itu membuktikan. Nah, termasuk Justru itu membuktikan kalau pengarang Matius itu bukan murid Yesus. Kalau Matius 10 itu Anda katakan itu bukti, bukan. Justru itu menguatkan, bukan Matius ini murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, narasinya beda. Dia katakan begini, maka Yesus memanggil kami 12 muridnya, lalu diberikannya kepada kami di atas segala setan, lalu membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala dan orang. Maka inilah nama-nama ke-12 dari muridnya. Yang pertama, aku. Yang kedua, Yakub, Yahya atau Yohanes atau siapalah. Mana ada? Justru di situ dia menuliskan sendiri kalau dia bukan bagian dari 12 murid. Jadi pengarang Matius menuliskan sendiri kalau dia adalah orang ketiga, bukan bagian daripada murid Yesus. Ini dari zaman Facebook 2008 saya sudah sampaikan kepada orang-orang Kristen. Nggak ada bang, nggak ada. Penulis Matius itu bukan murid Yesus, dia orang ketiga. Coba, ini kan kita orang Indonesia, pemakan tempe tahu, orang cerdas. Bagaimana bisa kita menarasikan itu adalah Matius? Kalau dia Matius, maka Yesus memanggil kami ke-12 muridnya. Lalu diberikannya kuasa kepada kami atas segala setan, akan membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib tubuh orang. Maka inilah nama-nama kami ke-12 murid. Mereka berarti bukan aku, bukan penulis. Itu saudara, memang berat. Cuman saudara Kristenku memang hanya didoktrin, di dogma. Mereka diusahakan jauh dari Bible. Mereka disuruh percaya kepada pendeta, pastor aja terus sambil bayar perpuluhan. Mereka nggak dididik untuk mendalami Bible selayaknya umat Islam dididik mendalami Al-Quran. Kalau bisa kalian itu dijauhkan dari Bible. Dengarkan pendeta aja, bayar perpuluhan, dah selesai. Kalian belajar melalui kami umat Islam yang netral, yang tidak membutuhkan perpuluhan. Kami ngajarin kalian itu rela, ikhlas. Semata-mata untuk meluruskan akidah yang sudah bengkok terlalu jauh. Itu. Jaringan saya agak lalap. Normal Gurunda, normal. Bagus jaringannya. Terima kasih ya Bang Juma ya sudah memberikan pemaparannya, yaitu pemaparan yang Bang Juma salah pahami. Mungkin setelah Bang Juma membaca Bible atau Alkitab, dan dengan demikian pemahaman Bang Juma dengan beberapa ayat-ayat yang telah diberikan tadi, tetapi itu adalah pemahaman Abang, jadi saya juga tidak bisa harus mengatakan harus seperti ini, harus seperti saya. Tetapi yang pastinya saya sendiri sudah mengimani dengan teguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, dan Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dia menjaminkan kehidupan itu dengan menyatakan dirinya langsung bahwa Dia menyiapkan rumah tempat tinggal ya bagi itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Ya itu kan pemahaman Abang. Jadi ya Lah sekarang betul. Sekarang begini, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran. Kenapa? Kematian semakin dekat. Neraka itu kekal. Kalau hanya modal nekat, modal doktrin dogma, kucing pun bisa, bahkan monyet bisa. Tapi buat apa akal ini disimpan oleh Tuhan kita di batok? Kalau kita tidak pakai, hanya modal ego. Coba, bagaimana mungkin Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel siang malam sujud, menghambakan diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba di mimbar gereja berubah jadi Tuhan? Yang mana ini yang Tuhan? Karena hanya ada dua.
Tuhan yang sesungguhnya dan iblis yang pura-pura jadi Tuhan untuk menyesatkan manusia. Yesusnya di antara yang palsu dengan Kristen, Yesus pernah menitipkan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus yang palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Hari ini termasuk Anda adalah orang yang menuhankan sosok yang mengaku Yesus. Sekarang kembalikan kepada pola awal. Adakah Yesus anak Maria minta disembah, minta diibadahi, minta disanjung setinggi dengan Bapa yang mengutusnya? Adakah? Lembutkan hatimu. Tidak ada Yesus itu minta disembah, nggak ada. Bahkan kalau Anda baca Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Mau kurang apa lagi coba? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima segala firman itu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah tamat dari sekolah Yesus sang guru, mereka lulus dengan predikat percaya Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Titik. Gak ada embel-embel Tuhan. Yang mau dituhankan itu cuman iblis. Jangankan kepada Kristen yang bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, kepada Yesus aja iblis tipu Yesus agar Yesus sujud menyembah iblis. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus, ya Yesus sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka segala kemuliaan langit bumi akan aku berikan kepadamu Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mau Yesus menyembah dirinya. Apatah lagi kalian? Tentu iblis mau kalian pun menyembah kepada Yesus, kepada dirinya. Nah, Yesus membuka tali kasut supaya kalian itu bisa membersihkan kaki. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada si iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Wahai Bani Israel, esok hari sedikit lagi akan muncul iblis menyamar memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Orang Yahudi hari ini berhenti nggak jadi Yahudi? Ke-11 murid Yesus punya turunan hari ini menjadi Kristen nggak? Enggak. Mereka mati di dalam keyahudian. Mereka mati di dalam percaya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Kristen dari mana? Dari Barat. Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Roma. Roma yang mendapatkan surat 13 surat dari Paulus. Lalu berdirilah sebuah agama bernama Katolik, di mana Katolik adalah sebuah kepercayaan yang wajib hukumnya siapapun tunduk di dalam kebijakan gereja Katolik. Siapapun di bawah Imperium Romawi wajib tunduk kepada kebijakan-kebijakan gereja. Kalau tidak, dibunuh, dipenggal, diasingkan, dipenjara, dibuat membusuk. Sampai kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, merampas apapun yang ada yang ditemukan, sambil kemudian memboncengi misionaris untuk supaya wilayah-wilayah jajahannya menjadi seakidah dengan Belanda. Lahirlah kalian. Kalian boleh berlata-lata, oi kami yakin, kami sudah dijamin. Oke, yang menjaminmu sopo? Lawang Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan sendiri, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk Bani Israel. Di mana Yesus pernah berkata-kata kepada orang Roma? Hei orang Roma, aku rasulmu, aku akan pergi ke langit untuk menyediakan tempat. Nggak ada itu ucapan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Cobalah saudaraku, sederhana kok waras itu. Gunakan akal sehat. Yesus berpesan ada Yesus palsu. Sekarang kalau Yesus palsunya bukan yang di Kristen. Sekarang kalau orang banyak yang disesatkan bukan Kristen. Lalu mana? Nggak ada. Berarti Kristen, berarti Yesus pembohong. Kan ada tuh. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8. Hei,
waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kan memang ada kan? Yesus datang setelah itu, datang kepada murid Yesus. Mana itu? Mana itu? Ketika ada yang ditangkap, akulah Yesus, akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Tutup buku? No. Bahkan itu adalah lembaran baru. Ketika penyaliban terjadi, maka itu adalah lembaran baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, penghakiman atas dunia telah dimulai sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Lembaran baru, penyaliban itu adalah lembaran baru, seibarat lembaran baru ketika iblis datang kepada Adam. Iblis datang kepada Adam, mencobai Adam, Adam gugur, itu adalah lembaran baru anak keturunan Adam. Nah, Tuhan mengutus nabi, rasul, nabi, rasul, nabi, rasul untuk membersihkan ajaran iblis ketika dia membuka lembaran baru untuk Adam dan keturunannya. Nabi Isa ingin menutup lembaran itu dengan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi ternyata setelah naik Nabi Isa, lembaran baru dibuka oleh iblis. Apa itu? Iblisnya yang mengambil alih tumpuh kepemimpinan dan mengaku sebagai Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang barat yang tidak pernah diutus Nabi kepada mereka, percaya kepada pemberitaan orang Farisi. Menjadilah mereka Kristen. Mengikutlah kepada sembahan kepada Kristus Yesus. Di mana iblisnya, penyesatnya memang datang atas nama Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspada agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat. Siapa nama penyesat itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesatnya muncul. Lalu siapa penyembah-penyembah makhluk yang mengaku Yesus itu? Namanya Kristen. Beruntunglah kalian saudara-saudaraku Kristen yang berhadapan dengan kami para apologet Islam ini. Yang meluruskan, bukan menghina, bukan menghujat, bukan membengkokkan. Meluruskan. Ini loh yang diterangkan dalam Bibelmu. Bukan kami ingin, saudara, mari kita, ini enggak. Apa yang kalian dapat setelah menyembah Yesus? Surga, mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Cuman mimpi doang. Hanya ego. Hanya karena nafsu, hanya karena gengsi, hanya karena jengkel kepada Islam, hanya karena tidak suka kepada Nabi Muhammad, hanya karena tidak suka kepada Quran, hanya karena tidak suka kepada mayoritas, mati dalam kebodohan. Padahal tidak ada yang bisa kemudian menghalangi ente. Akal terbuka, Bible bisa dibaca, Al-Quran bisa dibaca terjemahannya. Keselamatan adalah apabila mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai. Berarti di antara Islam dan Kristen, kalau pula itu yang dipakai, kehidupan kekal itu yang dipakai datanya, maka Islam ini masuk surga, Kristen masuk neraka. Kenapa? Coba, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Umat Islam mengenal bahwa Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai kepada Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, umat Islam mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang maha suci. Apa yang terjadi? Kami dapatkan hidup kekal. Nah, Kristen berani nggak mengatakan itu? Bahwa satu-satunya Tuhan adalah Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus hanya dikenal sebagai Rasul utusan. Berani nggak orang Kristen? Kalau berani, silakan. Jangan kau sembah Yesus, tapi dudukkan dia sebagai Rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sama seperti kami. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena ada Yesus yang mencekoki otak mereka. Kamu keluar dari Kristen, kamu nggak makan babi lagi. Kamu keluar dari Kristen, kau tidak dapat jaminan surga lagi. Kau keluar dari Kristen, kau tidak dapat karunia lagi. Keluar dari Kristen, kau keluar dari kasih karunia. Kata siapa? Kata Kristus. Yang mana? Yang membisikkan kalian, orang Kristen. Yesusnya yang asli ada enggak? Mengatakan gitu? Enggak. Yesusnya mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19 nomor 16. Guru, ya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus?
lakukan segala apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Tuh. Berarti kata Yesus, kalau mau selamat, lakukan hukum Torah. Sedangkan kata Paulus, kata Kristus palsu melalui Paulus, baca di Galatia 5 nomor 4. Apabila engkau mengharapkan kebenaran datang dari hukum Torah, maka kamu akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus lepas dari kamu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Bertentangan bukan? Antara ajaran Yesus asli dengan Yesus yang palsu. Karena Paulus mengatakan begini, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Galatia 1 nomor 15, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Sedangkan yang asli adalah manusia. Yesus adalah manusia. Asli itu. Sedangkan Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Palsu. Karena iblis itu bukan manusia. Tapi iblis bisa mengaku bom-bom. Iblis bisa mengaku suma. Iblis bisa mengaku siapapun. Bahkan dikatakan dalam kitabmu, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi cuma ngaku-ngaku, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Stop. Yesusnya berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sederhana kalau mau sehat. Sederhana kalau mau waras. Masalahnya sekarang ini adalah gengsi dan kekuatan sivilisasi yang menjerat supaya orang-orang ini tidak mau lagi keluar dari agama itu. Kenapa semakin hari semakin berat? Makanannya babi, makanannya anjing, makanannya tikus, pararang, padale, balao. Makanan-makanan yang diharamkan Tuhan. Makanan-makanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dimakan semua. Padahal Tuhan tidak hanya sekedar melarang. Ada hikmah di balik itu. Kapan engkau makan babi? Babi itu unsur tubuhnya, gennya, itu 99% sama seperti gen manusia. Kau makan babi, itu sama dengan kau makan manusia. Itu. Kenapa babi dilarang makan? Karena babi itu unsur tubuhnya secara alami hampir persis dengan apa yang ada dalam diri manusia. Makan babi sama dengan makan manusia. Seekor babi kalian makan sama halnya kalian makan satu orang manusia. Bagaimana selama Anda hidup? Sudah berapa ekor manusia Anda makan? Kok manusia? Berapa babi? Itu sama halnya berapa orang yang kau makan. Makanya kalian bebal. Makanya kalian itu sulit menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah terang disampaikan, tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa? Karena kalian benci terhadap firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal. Itu kata Yesus tuh. Tapi apa kata Paulus? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Tuhan yaitu Torah, maka engkau akan keluar dari Kristus. Maksudlah keluar dari Kristus palsu kan? Itu fakta saudara, fakta. Kami berbicara berdasarkan dalil, bukan hanya berdalih. Dalil, itulah fungsinya Islam datang. Untuk membackup kalian yang masih bisa mendapatkan hidayah. Agama yang datang sebelum Islam itu adalah agama Islam. Tapi dalam pola, porsi yang sesuai dengan standar kaum masa di mana manusia diutus pada mereka kitab atau nabi. Contoh, kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat ini. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, hukum-hukum, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan ajaran yang lebih sulit setelah Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Sedangkan ajaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus, adalah ajaran yang tidak disanggup dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Kira-kira Islam dengan seperangkat seluruh ajaran Islam ketika diajarkan zaman abad pertama bisa nggak? Nggak bisa. Ajaran Kristen hari ini bisa nggak dipakai pada abad pertama? Bisa. Apa yang tidak bisa? Oh, cuman karaokean doang, nyanyi-nyanyi doang, makan babi. Siapa tidak bisa? Tapi kok ajaran Islam diajarkan abad pertama bisa nggak?
sholat wajib, harus ada air, harus wudhu, haji, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, nyebrang ke sana. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka Yesus mengatakan, seakan-akan Yesus mengatakan, masih banyak ajaran Islam yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menangkungnya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad yang membawa semua roh menjadi benar, dialah yang akan mengajarkan kalian kepada hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Tapi kalau Paulus yang datang kepada aku adalah roh kebenaran loh. Apa ajarannya Paulus? Makan babi yuk, jangan bersunat yuk. Itu mah tidak susah itu. Itu ajaran yang paling gampang. Makanan-makanan seperti itu malah makan yang paling enak itu karena dia adalah manusia. Makan anak babi sama dengan makan anak bayi manusia. Babi tua kau makan sama kau makan manusia renta. Begitu saudara. Ya silakan. Kan dari tadi Bang Juma memberikan. Bahaya kalau tidak saya dihentikan ini bisa sampai 2 minggu saya ngomong terus. Lanjut. Dari Bang Juma mengatakan tentang bahwa New Testament ya dari Injil itu 4 Injil dan juga beberapa kitab setelahnya sampai Wahyu itu adalah hanya sebatas karangan saja. Bukan lagi firman Tuhan. Nah, tetapi saya heran dengan Bang Zuma. Tetapi Bang Zuma sering sekali mengutip daripada ayat tersebut, termasuklah surat-surat Paulus di dalamnya untuk mungkin membuat satu statement atau pernyataan begitu. Kenapa Bang Zuma masih memakai dari ini surat-surat Paulus ini juga, maksud saya? Kenapa nggak usah aja dipakai gitu kalau emang ini menurut Bang Juma kan hanya karangan Paulus, jadi kan bukan firman Tuhan. Begitu. Oke, saya jawab ya. Tadi sebelum sesi ini kita sudah sampai pada pembicaraan mereka ini adalah wartawan. Di Makassar ini ada yang disebut surat kabar Fajar. Ada Pedoman Rakyat. Ada Tribun Timur. Memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Apakah hoaks? Tidak, itu adalah kebenaran. Tapi benar apapun yang dituangkan di dalam surat kabar Pedoman Rakyat, Fajar, Tribun Timur, kok jadi promosi ya? Tidak akan sampai pada level firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hasil penyelidikan. Sebagai sumber kisi-kisi pengajaran bisa dijadikan referensi keilmuan, bisa. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Itulah yang terjadi terhadap kitab saudara. Jadi ketika saya membaca kitab saudara, dikatakan di situ misalnya, Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Benar tak? Benar. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia manusia biasa. Masuk akal tak? Masuk akal. Berarti dia Tuhan enggak? Bukan. Masuk akal enggak kalau dia Tuhan? Enggak. Masuk akal enggak kalau dia bukan Tuhan? Masuk akal. Maka apakah kamu wahai orang Islam masih mengharapkan mereka orang-orang di luar Islam akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang yang konon mendengarkan, menulis kesaksian-kesaksian orang, mereka tahu. Mereka menuliskan kesaksian dari orang yang pernah bertemu dengan penyampai firman, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Tapi mereka menuliskan bukan berdasarkan itu. Mereka menuliskan berdasarkan nafsu mereka untuk supaya catatannya diterima oleh penguasa, yaitu Romawi pada kala itu. Itu yang terangkan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wal taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara firman Tuhan dan karanganmu? Mengapa kau campur adukan? Berarti Al-Quran memberikan sinyalemen bahwa kitab yang hadir di tengah-tengah kami umat Islam hari ini adalah kitab yang bukan firman Tuhan, tetapi bercerita tentang kitab Tuhan. Itu tidak ada masalah di sana. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah."
Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Kecuali mereka hanya untuk punya tujuan menjualnya dengan harga murah. Itu yang diterangkan Quran. Maka ketika Bible datang, kami terima, ini yang dicerita dalam Al-Quran. Ini buku ini nih yang dicerita dalam Al-Quran. Ini nih. Makanya saya gunakan. Untuk apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara saya membengkokkan. Ketika di dalam Lukas 1 nomor 33, apa katanya? Inilah dia Yesus, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Bani Yakub untuk lamanya. Nah, berarti Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia ini Bani Yakub enggak? Kan bukan. Berarti kalian ini rajamu siapa? Kristus Yesus. Oh, yang mana tuh? Yang keluar dari kubur. Oh, maaf. Itu Yesus lain. Itu Yesus lain tuh. Yang memang juga hebat. Karena dia, jangankan Yesus, jangankan kalian, Adam saja mampu dilemparkannya dari Gan Eden. Apalagi kalian. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Penyesat itu datang. Pakai nama siapa, Bang? Dia kalau datang pakai namaku. Berarti orang memanggilnya Yesus? Yes. Berarti dia mengaku Yesus? Ya. Mengaku Mesias? Ya. Berarti penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Mesias. Begitu. Lah iya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke. Sekarang mari kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Isa yang pernah kuutus kepada kaum Israel. Ya Rabb, ya Tuhan, ada apa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya satu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 kan? Yohanes 10 kan? Maria jangan kau sentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh jelas tuh Al-Quran. Jelas juga Bible. Pengakuan Yesus. Akan pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kalian. Terus kenapa kalian Tuhankan? Itu yang aku ajarkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku punya hak yang mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Itu juga diterangkan oleh Yesus malahan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan loh. Jadi aku tidak seenak perut berkata seperti Paulus. Dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk jemaatku yang ada di Filipi. Mana ada kayak gitu? Yesusnya mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu penyampai firman yang sangat menjaga kadar dari firman. Keadaan firman, kodrat firman, derajat firman yang diterimanya untuk tidak ternoda. Bahwa apa yang diperintahkan aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Makanya dalam Yohanes 14:24, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku lah bro. Tetapi apa yang kau dengarkan dari mulutku itu adalah apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah penjaga firman. Yesus penjaga kitabullah. Yesus penjaga kalimatullah. Dia tidak berkata-kata seenak perut seperti Paulus. Dalam pemikiranku, dalam pemahamanku, dalam keadaanku, aku juga harus dipuji. Sebab aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan, melainkan berkata sebagai orang bodoh yang bisa bermegah. Apa-apaan ini? Yesusnya menjaga lisannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang difirmankan Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Datang si Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menceritakan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Seenak perut nyatat.
Yesus sendiri nggak pernah ngarang. Oh dia ini Theophilus disebutnya. Ada lagi Ananias, pergilah, carilah orang di jalan yang namanya Jalan Kudus. Temuilah yang bernama itu. Aku akan menjadikan dia sebagai orang bla 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 bla. Itu ucapan dari mana, Cak Ayu? Tawang Yesus aja berhati-hati menjaga skala prioritas firman yang diterima dari Tuhan. Ini kalau tidak dihentikan, udah berhenti nih, udah berhenti. Lanjut terus sampai besok. Sangat cepat. Udah capek juga aku ngomong. Wako. Nah, gitu dong. Nah, terus gimana? Lanjut. Tetapi intinya saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang saya membaca bahaya ini Bible ini dan juga iya Bang, silakan Bang. Melihat dalam Matius pasal 9 ayat 2 itu di situ Yesus menyatakan kuasanya sebagai manusia yang sanggup, yang mampu mengampuni dosa orang atau manusia ya. Maka pada saat itu setelah dia melakukan perbuatan itu, maka dia mau dibunuh sama orang-orang Yahudi setelah itu. Karena ada di Matius pasal 9 ayat yang kedua. Jadi sebelum orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi ada perkataan Yesus bahwa dosamu diampunkan atau diampuni. Ya, itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau masalah mengimani atau keagamaan ini ya saya rasa Bang Zuma pun pasti hanya memaparkan pemahamannya tetapi tidak untuk memaksakan keyakinan kepada yang lain, betul? Iya, betul. Ya, jadi lawang Al-Quran aja saya tidak paksakan, apalagi kitab Anda sendiri. Menghargai teman-teman di sini yang di sini mayoritas Muslim ya, di semua di Komal ini termasuk penonton-penontonnya, dan itu memang yang namanya mengimani itu ya itu Bang, kita wajib mengimani apa yang kita yakini dan menyampaikan apa yang kita yakini terus dalam iman kita, tetapi tidak memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Yaitu sah-sah saja. Ya. Itu saja kesimpulannya malam hari ini. Jadi terima kasih Bang Juma dan kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk Bang Arif sebagai host di sini. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih untuk pemahamannya pada malam hari ini. Ya. Iya Bang, iya sorry saudara ya. Saya kembalikan kepada saudara. Tadi saya berbicara seperti itu karena saya anggap saudara adalah orang baik yang bisa diajak diskusi dan alhamdulillah betul Anda adalah orang baik. Cuman saya berpesan gini. Ini bukan berkaitan dengan Al-Quran enggak. Tapi karena tolong dihargai, saya ini juga belajar puluhan tahun tentang Bible. Akal yang ada pada orang yang belajar Bible dengan akal saya yang juga belajar Bible bukan karena saya Islam menjadi salah atau bukan karena kalian Kristen menjadi benar, enggak. Tetapi saya mendudukkan perkara pada kadarnya. Kalau Yesus berkata dalam Matius 9 bahwasanya percayalah hai anakku dosamu sudah diampuni. Ingat, Tuhan dulu ketika ada orang yang melakukan dosa maka Tuhan mengutuk langsung orang tersebut. Makanya kalau Anda baca dalam Ulangan 21 di situ ada ungkapan terkutuklah. Tapi ketika orang itu bertobat menyesali perbuatannya, maka orang itu sembuh. Artinya kalau dia sembuh, dosanya atau kutukannya sudah dicabut oleh Tuhan. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, kalau Anda kemudian sebagai seorang Kristen menyembah Yesus oleh karena dia bermukjizat. Ingat Bung, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kuncinya. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen bernama Mr. Dar. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan pekerjaan itu, artinya mujizat itu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, saksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bukan bersaksi bahwa aku Tuhan. Karena aku mampu mengobati maka aku Tuhan. Enggak. Justru aku mampu membangkitkan Lazarus.
membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru itu membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan anak zina seperti tuduhan kalian wahai orang Yahudi. Bukan pemberontak. Tetapi aku ini bukan tukang sihir, bukan orang gila kata Yesus, tapi aku adalah utusan Elohim Tuhanmu. Makanya aku mampu melakukan mukjizat itu. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus muridnya. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret, guruku. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Elohim Bapa Tuhan kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim Tuhan melalui perantaraan Yesus guruku, seperti yang kalian tahu hari ini. Tuh, Petrus mengatakan itu. Yesus pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kenapa dia bisa bermujizat? Karena dia bersama dengan Bapa yang telah mengutus dia. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa mengasihi aku, senantiasa menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadapnya. Tuh, Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Tapi kenapa dia sakti? Karena aku bersama dengan Tuhanku, aku bersama dengan Bapakku. Sekarang kalau kuasa itu diberikan kepada bom-bom, Tuhan memberikan kuasa kepada bom-bom untuk bisa meledakkan perutnya dalam hitungan ketiga. Meledak perutnya. Kenapa? Karena bom-bom diberi kuasa untuk itu. Siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu melakukan apapun itu. Karena dia adalah wakil Tuhan. Musa mampu, Abraham mampu. Semua yang menjadi wakil Tuhan diberikan kemampuan. Di mana dalil itu terbunyi? Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Siapapun yang padanya ada roh Tuhan, diserahkan untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan yang berbicara, maka apapun bisa terjadi. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus hanya penyampai Tuhan. Lagi. Kenapa saudara Kristen selalu mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal Tuhan sementara Yesus sendiri mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Yang aku kerjakan ini adalah pekerjaan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Semua mukjizat yang aku lakukan adalah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu ucapan-ucapan Yesus. Tapi kenapa Kristen-Kristen ini selalu saja memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena yang merasuki Kristen adalah Yesus palsu yang selalu menjadi pembisiknya. Tuhan kan aku Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Kan Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia, si Yesus palsu itu. Jangan. Tapi Kristen tidak mau peduli. Pokoknya Yesus, hari Minggu Yesus, Yesus Tuhan kita, Yesus adalah Yesus. Yesus aja terus sampai mati. Ketemu Yesus di hari penghakiman, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa lagi kalau sudah kayak gitu? Nyesal, mau kembali ke bumi, perbaiki hidup? Enggak. Mumpung masih di sini, Bung, pelajari Bible baik-baik. Pelajari Bible baik-baik. Karena murid Yesus aja nih, Yohanes 17:8, setelah menerima pengajaran dari Yesus, segala firman yang Tuhan wahyukan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku menerimanya. Ayo, apa kata muridnya? Menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus bersaksi muridnya mengimaninya sebagai rasul. Titik. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepada mereka yang keluar dari kubur. Tapi seakan-akan, tapi Kristen tidak mau tahu. Yang Kristen mau dudukan Yesus anak Maria.
Anak Maria menolak. Tidak, kau Tuhanku. Bukan. Kamu Tuhanku. Bukan. Kamu Tuhanku. Bukan. Bukan aku yang kau Tuhankan. Tapi Yesus, iya memang. Ada memang yang mengaku Yesus. Tapi bukan aku. Nyala daripada aku. Kalian adalah membuat jahatan. Hentikan aku cepat. Aku gak berhenti nih ngomong. Waku. Nah gitu dong. Lanjut. Oh iya, Sahabat Bang kita Edi, tadi sudah mau rehat. tadi Silakan. Bang Edi sempat mengatakan bahwa Saya izin diskusi yang assalamualaikum baik, ya. dulu buat guru-guru di atas nih. Waalaikumsalam. Iya bun. Bunda. Waalaikumsalam Sorry, Bun. warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Syukron. Sugi, udah lama nggak ketemu Bang Indra. Lanjut. Ya silakan. Lanjut. Ya, bagi saya kalau menjadi orang Kristen yang punya pemikiran yang baik, terus seorang Kristen yang belajar dan punya intelek, ketika mendengar dialog-dialog seperti ini, itu tidak akan membuat orang Kristen itu sakit hati. Justru hal itu akan memacunya ya lebih mendalami imannya lagi, ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang ketika mendengar statement atau pernyataan dari kawan-kawan di sini misalnya ya, menjadi pembicara, ada mungkin yang tersinggung, yang marah, tetapi yakinlah bahwa mereka yang tersinggung, mereka yang marah itu mereka tidak mengerti yang namanya berdialog. Nah, kalau kita yang sudah paham, biasa berdialog, ya itulah namanya kita berargumen sesuai dengan apa yang kita yakini. Memang terkadang keluar daripada argumen itu kata-kata yang tidak enak. Tetapi kalau kita memang sudah berada dalam yang kita imani, nah itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Begitu ya. Dan itu tidak akan membuat, contohnya saya tidak akan sakit hati dan Bang Zuma atau dengan teman-teman kayak Kang Dito kemarin yang berdiskusi dan saya. Jadi diskusi itu hal yang ini ya, hal yang biasa bagi saya. Jadi walaupun ada mungkin teman-teman kami yang Kristen yang mampir di room ini mungkin sering berkata-kata yang tidak baik, ya saya perwakilan jadi mohon maaf kepada teman-teman Muslim di sini semuanya, ya, karena mereka tidak paham yang artinya namanya berdiskusi, ya. Jadi di sini kita tidak baperan, di sini tidak boleh baperan. Ketika saya juga memaparkan apa yang saya yakini, ya teman-teman di sini, saya yakin tidak baperan dengan yang saya katakan, dan juga sebaliknya. Ketika Bang Zuma sebagai pembicara malam hari ini berbicara sesuai dengan dia yakini, ya saya juga tidak akan baperan di situ. Ya, karena kita orang berilmu, berintelek, ya, pasti kita paham arti berdiskusi itu. Terima kasih ya malam hari ini. Jadi sama-sama Bang. karena saya juga mau istirahat, besok kita ada ibadah, ya. Terima kasih untuk Ya, izin mungkin sebelum turun Bro Dar, karena sangat positif. Izin Gurunda, Bang Zuma. Ya, sebagai conclusion ya, bahwa tujuan diskusi di sini setelah banyak pemaparan dan pemahaman di luar sebelum kita mengetahui dan akhirnya mengetahui, sebenarnya yang bisa kita simpulkan sebagaimana kami harus mendakwakan kebenaran Islam dan menyampaikan walau satu ayat saja. Saya kutip di dalam surah Al-Anbiya ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ufillakum walima ta'buduna min dunillah. Afala ta'kilun. Artinya, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Ini pertanyaan di dalam ayat suci kami. Insya Allah kalau sudah mulai belajar untuk sudut pandang yang positif, mempelajari kitab suci yang ada di dunia ini, maka kebenaran akan terbuka dengan sendirinya yang disebut dengan hidayah. Wallahu ta'alamu bisawab. Itu saja Gunuda. Izin. Masya Allah, luar biasa. Iya, sip.
Oke, Saudara Dar, mana tahu mau rehat, mau istirahat mungkin. Mungkin kalau yang disampaikan kan itu terlalu dalam. Kalau saya bahasa Indonesia, iman itu tidak boleh merusak akal. Tapi akal itu harus berkesesuaian dengan iman. Jadi itu aja sih kalau menurut saya. Semoga kedepannya lebih baik, Mr. Bro. Mr. Dar, makasih Anda diskusi sopan. Kami hormati itu. Siap, apresiasi banget. Buset, dia ngomong langsung pergi. Capek itu. Capek dengerin. Silakan teman-teman Kristen yang lainnya yang sudah antri, silakan Ustaz Arif mungkin bisa dinaikkan. Kayak gue sih pahit lidahnya. Tapi ada tadi momen-momen tertentu itu dia membuat agak jeda berpikir mengenai original yang terutama di New Testament itu ya, perjanjian baru itu yang Yunani itu terjeda di situ. Apakah memang turun dari langit yang berbahasa Yunani ini? Nah, ini mulai sedikit goyang di situ Bang Juma. Goyang di situ, berpikir lama. Iya Bang Andi. Dan ini kalau diulang-ulang bisa goyang nih. Terutama jemaat-jemaat yang nggak mau belajar gitu, goyang itu. Iya Bang Andi. Yang kedua mengenai terjemahan juga. Itu lebih goyang lagi tuh, kayak diterpa angin ribut. Bahwa kenapa direvisi begitu. Dan dia sudah mau mengakui bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Tapi dia di ujungnya dia mengatakan juga firman Tuhan. Nah di sini antara goyang lah. Ini menggoyang ini. Gurunda kenapa Gurunda? Enggak, itu mah komat kami dia lagi sambil baring itu. Berarti Pak udah di alam lain. Udah paham lah kalau udah begitu. ya, gitu ya. Kan ikut tuh. Kan ikut tuh. Apa nggak goyang? Ternyata yang perjanjian baru yang Yunani itu bukan turun dari langit. Nggak begitu bahasanya, dalam proses pewahyuan. Karena Nabi itu waktu itu ada di Bani Israel. Tentu bahasa kaumnya yang mudah dimengerti kaumnya. Iya, Bang Andi, sebelum Bang Zuma cakaruduk ya. Cakaruduk Indonesia. Cakaruduk Indonesia. Bang Ibnu Sanjaya, Kristen atau Muslim? Silakan. Iya, assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, cuma pengen ngikutin aja kok, Bang. Soalnya tiap hari ngikutin, seneng gitu lihat Bang Zuma dakwah itu. Cuma gitu. Bukan dakwah itu Bang, gitu orator itu. Iya, maksudnya itu. Ada WA dibahas dulu Bang, dibalas itu. Ntar yang lain malam-malam ada yang WA itu. Respon dulu Bang. Bang Andi, suara saya jelek ya? Oh, bagus Bun. Putus-putus nggak? Enggak, cuman agak merah dikit satu bar itu. Izin dong Bang Handi, saya mau turun. Minta tolong teman-teman yang belum follow saya, minta tolong di follow dong. Ya, Iwan Villa, ya 4,8K dibantu follow-follow. Ini Bunda Mila, Masya Allah. Ini di mana aja kita disupport sama beliau, dan beliau luar biasa, Masya Allah. Dakwah beliau memang berserta kita
dengan menampilkan sesuatu untuk penyemangat kami semuanya di jalur diskusi lintas agama. Insya Allah doa kami juga selalu semoga Bunda Mila segala hajatnya diijabah oleh Allah. Amin amin ya Rabbi. Amin. Teman-teman di support jadi follow ya. Silakan. Ini Pak Daniel bukan Kristen ini, mualaf dia. Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam, salam. Oh, Kristen ternyata. Kristen ini. Oh ya, yang NTT ya, yang timur ya. Pengikut Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Izinkan saya sebentar. Silakan, Dai. Anak Tuhan. Saudara juga anak Tuhan toh? Tuhan tidak punya anak. Kita ini anak Tuhan loh. Memang Tuhan punya bini, punya anak. Kalian itu mengerti nggak? Enggak. Coba kasih ngerti gimana bisa Tuhan beranak. Kita itu semua manusia ini anak Tuhan. Kok bisa? Sebelum kalian masuk, mau kotak-katik firman Allah kami atau kitab kami, kita ini anak Tuhan. Semua ciptaan. Tanggal berapa kau dilahirkan Tuhan? Dengar dulu, sabar dulu, jangan marah-marah. Tuhan, saya minta tanggal berapa kau dilahirkan Tuhan? Makanya jangan marah-marah dulu. Bang Andi ini juga salah. Bang Andi ini juga salah. Tuhannya Kristen itu punya bini, bahkan poligami. Coba dibaca Yesaya 54 ayat 1 sampai 5 tuh. Jangan panas-panas dong, jangan panas-panas. Enggak, ini bener nih yang saya bilang nih. Coba dibaca, Bang. Ya, lanjut. Itu kan apa yang kalian paham. Udah, jangan panas-panas. Apa yang kalian paham itu udah. Ya, saya bilang kita ini anak Allah atau anak Allah gitu ya, kalian ya. Kalau kalian kan anak Allah, kalau kita kan saya kan membenarkan Anda, Bang, kalau Tuhan Anda itu punya anak, bahkan poligami. Saya membenarkan. Saya membenarkan. Oke, udah cukup. Paham. Saya membenarkan apa kalian yang tidak paham. Menurut kamu, Tuhanmu siapa sih yang punya anak itu? Kita ini anak Tuhan, manusia ini anak Tuhan, anaknya Allah. Siapa Tuhan itu? Allah. Siapa? Kalau kalian paham ya, penciptaan Allah itu siapa? Tuhan kamu yang punya anak itu siapa? Yang mencipta manusia itu siapa? Allah. Siapa? Makanya kita itu jangan egois. Kita itu anaknya Allah. Kalian ini egois, tidak mengerti, tidak paham tentang anak Bapa. Siapa Tuhan itu yang punya anak? Allah, anak Tuhan. Bro Daniel, bentar doang Bro Daniel. Kalau udah sebut nama baru kita lanjut. Siapa Tuhan itu yang punya anak? Kita semua. Siapa nama Tuhan itu? Saya bacakan nih. Ya. Kamu menyebut suamiku siapa itu. yang menciptakan langit dan bumi? Ini saya bacakan biar pada tahu, manusia? nanti saya dibilang fitnah lagi. Coba dibesarin. Yang menciptakan manusia siapa? Iya, bentar Bang Daniel, bentar Bang Daniel, bentar. Sama halnya Bang dia Daniel, bentar, melahirkan. Bang Daniel, ini kitabmu saya baca, dihormati ya. Bersorak-sorailah hai si mandul, Yesaya 54 ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Siapa suaminya? Ayat 5 nih, kita baca nih. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan kau Tuhan semesta alam. Ini Tuhan poligami janda-janda mandul. Dah. Tuh. Apa kalian yang nggak salah saya dong. Apa yang kalian dipahami ya? Apa yang kalian dapat di bacaan itu terserah kalian, tapi kalian harus tahu itu anak Allah. Kau manggil suamiku tadi tuh. Itu kan jelas sekali itu Tuhan poligami janda-janda mandul itu. Aku udah bilang. Bapak kalau mengerti. Iya. Kau manggil suamiku. Kita anak Allah. Kita permudah aja deh, jangan dipersulit. Permudah aja. Bro Daniel.
kami pahami apa yang kalian baca. Kami lebih paham daripada kalian. Iya. Oke, ini coba sebelum lanjut yang lain. Ya udah saya pengen suruh tanya. apa? Suruh nerangin aja. Coba terangin itu apa maksudnya Tuhan poligami janda mandul itu, coba terangin. Mbak, dengar dulu. Katanya kamu lebih ngerti. Coba diterangin. Kalau aku baca Quran kalian kok Allah katanya yang kau lebih menikahkan- ngerti Bible. kok Allah yang menikahkan manusia. Waktu Aduh, nggak bisa diskusi ini Bang Andi. Kapan? Ya serahin ke gua Pak Desa ahlinya. Ya udah, saya serahin Bang Andi deh. Bikin Iya, aja udah. Tuhan netek udah. Ada. Makanya jangan panas-panas Bang. Kesalahan di kitab kalian itu banyak. Di Al-Quran kalian Biarin itu aja, nggak banyak apa-apa. kesalahannya banyak. Buat mainan malam minggu ini nggak apa-apa. Jangan gitu-gitu. Cuman baru satu kata terus dikeroyok terus belum kalian paham itu kita ini anak Allah. Itu baca. Aku lebih paham dan lebih mengerti apa yang kalian tunjukkan Alkitab kami. Karena kalau diterangin. Kalau rumah lebih kami ngerti itu ya terangin rumah dong. kami, itu Alkitab kami. Kalau ya Alkitab kami ya rumah kami ya sama juga. Ya kan. udah, kalau kau lebih ngerti kau terangin, gak usah banyak bakat kau. Sampai kapanpun kalian itu mau balik putra apa? Apa namanya? Itu Jadi di Kristen itu yang penting pandai bacot itu udah paling pinter ya. Asal pandai bacot di Kristen itu udah paling pinter. Bukan bagaimana orang itu berilmu, enggak. Yang penting pandai bacot dah, itu paling pinter Kami dia. anak Tuhan, memang kami mengerti. Anak Tuhan atau anak setan. Iya. Terserah kalian mau bilang setan kah, itu kan bukan urusan kami ya. Anak Tuhan kok makanannya babi. Ya udah. Sementara Tuhan di dalam kitab Imamat 11. Kalian Sementara memperhadapkan yang di kuasa. dalam kitab bukan- Imamat 11 ayat 6 ayat 7 Apapun Tuhan kalian- melarang makan babi. Lah kau makan kotor babi, kau kalian, anak setan kau, apapun bukan anak kalian Tuhan kau. kotor, mulut kalian kotor, itu memang kalian itu udah nyata. Kami terima kok, tapi yang berurusan bukan kita sesama manusia. Mulutnya tapi Yesus juga berurusan kotor, dengan mulutnya Tuhan. Yesus juga kotor kok. Lu nuduh saya gimana? Kondisi. Malah ngatain saya mulutnya kotor. Yesus aja mulutnya kotor, ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Ngerti enggak kau? Ya, kalau aku banyak bacot diajak diskusi nggak bisa itu, ingin ku picek kepalanya itu. Jengkel aku. Tapi memang sih sebenarnya kalau mendengarkan istilah anak Tuhan itu gimana ya? Maksa pula Bang Andi, kita disuruh ngakui anak Tuhan kan geblek gitu. Ya kan Tuhan tidak beranak. Makanya saya bilang, iya Tuhanmu beranak nih, poligami janda-janda mandul. Nggak berani nanggapin, malah ngeromet kemana-mana. Jadi di Kristen itu yang penting pada bacot itu udah pinter itu. Itulah resikonya kalau ada istilah anak Tuhan. Kalau Tuhannya adalah Yesus, berarti Yesus beranak dong. Atau minimal punya istri dong. Gimana sih? Inilah yang membingungkan terjemahan ini. Ya bilang aja hamba Tuhan, lebih bagus kedengeran. Hamba Tuhan, masa anak Tuhan sih? Seakan-akan itu Tuhan itu makhluk beranak dan gitu. Dikasih data ngeng. Tadi datanya Kang Dio ngeng itu. Saya pengen tahu emaknya siapa ya anak Tuhan ya? Kalau lu Emaknya janda-janda mandul Bunda. Beda tadi. Tunggu Luga, kalau Luga jelas. Luga lain lagi. Alam hayalan itu. Lain lagi. 3 pribadi 1 keluarga kalau Luga. Iya betul. Waduh kagak aktif, aktif dia. Kagak aktif. Tunggu gua kirimin dulu. Udah siang tadi udah kecapean dia di sini tadi Bang Andi. Ada Jimmy Neighborhood. Nih. Selamat pagi Bang Jimmy.
Pak Jimmy, selamat pagi. Pak Jimmy. Pak Jimmy. Ya, Pak. Pak Jimmy dari pagan denominasi mana? Dari tadi. Dari gereja tadi pagi? Tidak. Siapa yang tahu? Pak Jimmy, monitor Pak Jimmy. Ditanggapi pula ya Pak ya. Cek kurudu. Iya. Kirain bukan Bang Handi, lu suaranya beda. Multi voice ya. Nah, suaranya ditekan itu tadi itu. Iya. Ayo Bu Nita naik, Bu Darni naik, Elroy silakan. Kenapa kalian pada nggak mau naik ya? Ada apa ini sebenarnya? Kan ditahu Pak De sama Bang Joma ya ada Tuhan, Bang Andi, ada Tuhan. Ya, entar dulu. Ada PT paling viral banyak penontonnya loh. Bang Joma diskusi, dia ngaku murtadin. Terus kesel gue nanya, ya kalau kamu murtadin, sholat subuh berapa rakaat? Dijawab berapa? 5 rakaat. Tuh, lagi viral tuh. Ada lagi yang sama YouTube itu perempuan kan, sholat jenazah itu ada sujudnya. Kayaknya ada deh kan. Murtadin juga itu. Sholat jenazah lebih parah Bang Handi. Yusufi nanyanya begini, wudu itu berapa rakaat? Dijawab pula. Itu ada juga tuh. Nah itu. Emang gemblung. Ya Pak Denny, selamat malam Pak Denny. Salam